uh, Rasul Yohanes Pembaptis pernah mengecam Herodes yang kalau itu incest dengan saudaranya sendiri kalau saya tidak salah. Nah artinya yang apa tadi Bapak bilang mahram ya. Nah yang mahram yang tidak boleh dinikahi itu adalah hubungan keluarga, itu nggak boleh. Ternyata hal serupa berlaku di kebudayaan Indonesia. Misalkan orang Batak. Saya kan bukan orang Batak ya, saya orang Surabaya. Nah ternyata kalau mereka marganya masih deket-deketan nggak boleh dinikahi. Dan ternyata Alkitab lagi-lagi terbukti benar. Gitu. Sekarang hukum itu yang tercatat di dalam kitabmu mana? Loh itu kan, kita kan harus mengambil contoh. Untuk menetapkan suatu hukum, sekarang mengambil contoh. Mengambil risalah, contoh, panutan, yang inset nggak boleh, yang inset nggak boleh. Oke. Ya, gimana? Tapi dari narasi kami terkait dengan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kan nggak ada. Bagaimana memisahkan? Gini, mana memisahkan kalau kamu nikah ternyata yang kamu nikah adikmu dilarangan nggak ada. Loh, yang tidak boleh kan inset. Ya udah, selain daripada inset tentu boleh. Nah, berarti seandainya anaknya paman gereja di sini ternyata. Seandainya anaknya pamanmu, kau kawini boleh gitu. Ya itu kan inset. Ya kan inset lot. Ya nggak boleh. Jadi nggak jelas ajaran kamu terkait dengan hukum ini nih nggak ada. Gimana jadi sih? Mengikuti hukum Rasul Paulus sudah mengecam yang namanya hukum inset. Sosial, mengikuti hukum sosial. Inset itu nggak boleh, cek. Gue mau tanya samamu, kenapa Paulus nggak nikah? Tahu nggak? Ayo. Gak usah kebencian. Satu-satu. Enggak, aku tanya sama kenapa Paulus nggak nikah? Belum tahu sejarahnya kan? Loh, biasa aja lah. Kalau nanya kan saya juga jawabnya biasa aja. Gimana sih? Mau barbar? Kamu bikin kalau barbar ya boleh juga. Saya baik-baik lo jawabnya lo. Udah. Kalau Goldian nggak saya tanggapin, saya cuekin aja. Males sama Goldian. Iya, itu tadi yang saya tanya tadi itu Jamet, sudah. rambutnya ketumpuan kuasa. Sini, Barson. Iya itu dijawab dulu saya punya tadi. Ayo sekarang Barson. Tuh, saya jawab lagi ya, yang Pak Amir ya. Tuh. Yuk, berani mabar saya jawab ya. Tuh, malam minggu mabar itu loh. ML. Oh, iya, mantap lah mabar. Saya juga main ML kok. Ayo sono mabar. Intinya inset itu sangat diharamkan dalam Alkitab. Baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Cuman dasar saya memakai itu adalah perjanjian baru. Dan ternyata menurut kedokteran juga DNA orang yang inset itu membuat anaknya terlahir cacat. Lagi-lagi Alkitab terbukti benar. Haleluya. Gitu. Coba dijelasin yang namanya inset yang kamu sebutkan tadi kan namanya inset itu siapa artinya saja? Apa sih, Pak? Kan udah jelas hubungan saudara. Ya sesama istilahnya hubungan saudara. Satu darah. Tapi mana satu darah yang dimaksud itu yang mana? Nggak jelas. Kalau di Alkitab jelas satu darah itu yang mana? Ya satu darah itu satu keluarga, saudara yang masih deket-deket dengan keluarga itu yang jelas gak boleh. Gitu loh. Sekarang saya mau nanya terkait itu. Arti inset aja itu udah jelas banget loh. Kalau kita punya akal, kita udah pasti tahu inset ini ngarahnya kemana. Inset itu sedarah goblok. Kok goblok sih? Apa sih Goldian? Udah diem. Enggak, maksudnya coba jelaskan terkait dengan dalil tadi nomor berapa? Ayatnya berapa coba? Loh, Rasul Yohanes Pembaptis kan sudah mengecam inset antara Herodes dan saudarinya. Dia kan udah mengecam. Tapi yang mengecam itu di dalam hal itu melarang loh, menegaskan tidak boleh. Enggak jelas. Loh, kok enggak jelas? Enggak gini loh. Inset itu kan mengartikan inset sendiri itu gitu. Pasti di dalam kitab seharusnya jelas yang inset itu yang mana, yang enggak inset itu yang mana. Poin Bapak sebenarnya kemana? Dekat dengan keluarga juga ada yang bisa dinikahi. Muhrim dan mahram, ya kan? Udah saya jelasin bahwa yang mahram itu adalah yang inset. Artinya tidak inset itu ya nggak masalah. Enggak, sekarang kalau saudara dari bibi gimana? Poin Bapak sebenarnya kemana sih, poin Pak Amir? Kan udah saya jelasin. Maksudnya ini kan masalah yang boleh dinikah dan tidak boleh dinikah. Biar jelas gitu loh. Poinnya adalah hukum yang tertulis di dalam kitabmu terkait mengenai hukum pernikahan maupun hukum yang boleh dinikah dan tidak boleh dinikah itu berdasarkan hukum yang mana? Inset sangat diharamkan
diharamkan dalam Kristen. Cuman itu doang. Emang pernikahan apa lagi yang diharamkan, Pak? Coba jelasin. Pernikahan mertua dan mantu diharamkan. Itu ada di dalilnya. Ada dalilnya. Mertua kawinin mantu haram ya, Pak ya? Loh, gini, yang tidak boleh, ingat ya, yang tidak boleh, dengarkan, jangan kamu blaming jelek ya. Oh iya, dengan Nabi Muhammad memangnya itu kagak ada mantu, memangnya dia anak sambungan, anak asuh. Apakah ini sebagai anak kandung? Iya, tadinya kan bin Muhammad. Saya tanya ini boleh nggak menurut ajaranmu? Mantu, jadi binnya dicabut. Nah, begitu toh framingmu. Ini taktik ya nanti udah, teman-teman tak ya kalau bicaranya nggak berdasarkan dalil. Enggak, saya ikutin. Maunya gimana coba? Saya terus terang ya, karena narasimu itu nggak mendasarkan ke istilahnya. Ya udah, saya kamu saya ingin tahu tapi memframing kejelekannya Nabi Muhammad. Kejelekannya ngaku. Loh, bukan. Seolah-olah itu kejelekan nabiku. Ya udah saya ikutin, saya ngalah, saya ikutin coba. Gimana maunya? Sekarang terkait dengan gini. Sekarang terkait dengan apa yang kau narasikan tadi. Ya. Mana yang tidak boleh dikawini karena yang kamu tidak boleh dari insight saja toh, terkait dengan menantu istilahnya ibu tiri yang sudah didahului orang tuanya. Ini boleh nggak dinikahi menurut kamu? Ya itu kan hubungan boleh, keluarga. Hubungan keluarga ajaran. Jelas gak boleh. Hubungan keluarga itu nggak boleh. Sekarang hubungan keluarga, oke. Sekarang suaminya, istrinya, bapaknya, yang istri yang kedua, kalau sudah dinikahi dan sudah dikumpuli, itu di dalam Islam tidak boleh. Tapi kalau di kamu kan nggak ada ajaran itu. Pak, dasar hukum terkait Kristen itu adalah ajaran kasih, terkait Pak. dengan hukum-hukum itu. Dasar hukum Kristen itu adalah saling mengasihi. Yang namanya mengasihi kita punya akal. Akal itu dipakai. Nggak mungkin kalau kita mengasihi bapak kita menaiki ranjang bapak kita. Nah, hal itu kan terjadi kepada kalau nggak salah itu Simeon atau Ruben ya, yang akhirnya membuat Yakub marah. Nah, ini kan sudah menjadi contoh bahwa itu nggak pantas. Nah, kalau kita punya akal ya kita nggak mungkin melakukan hal itu. Malik, boleh bertanya lagi nggak? Boleh, tapi jangan ini ya kebencian ya. Saya di sini datangnya baik-baik kok. Enggak, kan kamu kalau kita nggak benci. Sumpah kalau kebencian nggak saya anggap serius. Enggak, karena saya di sini datangnya baik-baik. Gua bertanya daripada nanti saya barbar menghujat. Siap. Tahu. Penting daripada ada. nanti saya buka aib-aib Muhammad, aib-aib Allah, mending. Udah jangan. Gua dari tadi nggak ada bahasa-bahasa yang aneh ya. Iya, silakan. Oke. Sekarang gini. Apa sih yang lo maksud? Udah lanjut. Malik. Ya. Terus tadi kan hutang lu 1 sama gue tadi tuh. Nah, terus sekarang sudah pertama tadi ta'aruf, yang kedua setelah perkawinan, terus ahli waris. Yang ketiga nih gue tanya nih. Apa sih syarat-syarat tertentu kalau misalnya ta'aruf, perkawinan, warisan 4 ya. Ya. Ini yang ketiga nih ya, yang pertanyaan gue nih. Keempat ya? Iya. Oke lah, yang keempat. Ada nggak syarat-syarat di kekristenan itu memakamkan jenazah gitu? Ada. Atau tata caranya? Ada. Coba terangkan. Nah, itu kembali lagi ya ke ajaran lisan, yaitu ajaran bapak-bapak gereja. Hal masalah memakamkan, boleh kita menggunakan tradisi Tuhan Yesus. Misalkan bagaimana Tuhan Yesus dimakamkan itu dikafankan. Tapi boleh juga kita mengikuti budaya. Karena Kristen lagi-lagi agama yang fleksibel. Agama yang tidak mengatur masalah fisik terlalu berlebihan. Jadi kalau masalah hidup, masalah mati itu kan jasad. Jasad itu kan tidak dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan itu adalah perbuatan dan juga roh kita. Kalau apakah kita sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita sudah melihat ngawur. Oh, ngawur sih orang dijelaskan berdasarkan. Bentar Bu ya. Ngawur. Buya. Jadi yang saya tanyakan kalau seandainya di Yohanes 19:40 menurut Malik. Coba silakan dibacakan. Oke, 19:40 ya. Lalu mereka itu mengambil mayat itu dan mau aja dibodohi. Enggak pantas jadi narasumber ini. Kamu merasa dibodohin sama saya Islam? Ya iya dong. Perkataanmu tadi itu apa? Perbuatan katanya tidak akan dihakimi.
apa jasad tidak dihakimi, hanya perbuatan. Loh, kamu melakukan perbuatan itu, jadi Islam jasad yang melakukan kegiatan. dibodohin. Bukan. Kristen yang dibodohi. Bukan. Ya, kalau mereka yang Justru- awam tentang kitab justru mungkin keputusan bisa kau iman menjelaskan, dan tapi juga- kalau saya itu saya ngakak mendengarkan apa yang barusan kamu sampaikan. Oh, maksudnya mereka lebih bego dari kamu? Enggak, mereka awam tentang kitabmu. Zulkifli menganggap kalian sudah dibodohi dan cuman dia yang tidak dibodohi. Maksudnya Kelebihanmu kalian bego, itu dia di doang yang situ. nggak bego. Nah, sekarang Enggak, gini, saya nggak punya kelebihan, sekarang saya saya mau cuma tanya alat samamu. Tuhan Yesus Sekarang saya kok. mau tanya samamu. Silakan. Giliran saya bertanya boleh nggak? Ya, kamu nyerobot temanmu ya. Oke, ya Nggak udah, kamu apa-apa. temannya diserobot, silakan. Ya, nggak Iya, apa-apa. diserobot. Inilah sobat santun dan adat dalam Islam. Ya, karena kamu nggak pantas aja di Zoom saya, ngerti? Ya kita aja Bodoh. kalau nggak suka. Saya di sini, saya di sini loh datang baik-baik, mengucap salam, Iya, nggak ada tendensi kebencian. Kalau kamu bilang saya nggak pantas, masalahnya nggak kamu pantasnya itu apa? mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Enggak, Itu saya tidak nggak suka. bertentangan. Apa yang saya Kamu sampaikan katakan tentu tadi kalau apa? salah berasal dari saya. Kalau Kamu benar dari Tuhan katakan Yesus. bahwa perbuatan jasad itu kamu tidak bertanggungjawabkan, katamu, ya Loh kan? iya, karena semua diambil dari iman, diambil dari hati, dari rohani kita. Terus Apakah gimana jasad ceritanya? nanti berdiri di hadapan Tuhan? kemudian Gimana diyakini? ceritanya? Yang dibangkitkan kelak itu apa? Bahkan dalam Islam pun juga nggak ada kayak begitu kan? Nah, terus yang disiksa dalam neraka apa? Yang dikatakan dalam kitabmu bahwa adalah lebih baik matamu dicungkil satu daripada masuk ke neraka dua-duanya. Oh, itu metafora. maksudnya apa? Makanya dalam Alkitab itu metafora. tentu sangat luas sastranya. Dalam metafora. satu kalimat bisa majas, bisa metafora, bisa harfiah, bisa Gitu. analogi dan lain sebagainya. Makanya ketika kamu baca Alkitab, hilangkan kebencian, buka kebenaran dalam diri. Faktanya Yesus bangkit dengan jasadnya. Loh, itu jasad Gimana? tubuh rohani yang baru. Yang Mana nantinya ada jasad setiap tubuh orang rohani yang baru? suci, Terus setiap jasadnya orang dikubur suci mana? yang akan dibangkitkan karena kebenaran dan iman percaya Jangan kepada Tuhan cerita Yesus dulu. akan Jasadnya mendapatkan Yesus semua, yang akan manusia itu mendapatkan mana? Seperti itu. Jasadnya nggak Yesus ada. yang manusia itu mana? Itu tubuh rohania. Itu Tubuh rohania gimana? Yang nete itu Tubuh tubuh yang rohania. suci. Tubuh yang nanti Ya, akan kau diberikan jangan kepada ngawur orang di yang akan sini. dibangkitkan karena kebenaran Yang dan iman nete, percaya kepada yang Tuhan nete di Yesus. Maria itu Nah, kan? jasadnya Tendensinya atau kebencian si rohnya. Zulkifli ini. Lo Makanya lebih bukan, enak ini dialog sama fakta yang supaya tadi. otakmu Karena berfungsi. Zulkifli narasinya selalu kebencian, giliran dibalik pernah nggak Loh, mau minum kencing onta? Kok nggak kebencian terima. pula? Ini lucu. Kau Gitu katakan loh. Yesus itu rohania, Sekarang saya sementara tanya sama Yesus kamu, itu Islam punya mengikuti jasad. Allah. Makanya saya Apakah tanya ketika Islam samamu, minum kencing onta, Allah minum kencing onta? Ferguson, saya tanya samamu, Yesus itu punya jasad. Kemana jasadnya Yesus? Ya udah, saya pamit aja, bukan karena nggak bisa melawan Zulkifli. Makanya aku karena bilang, kalau tendensi mereka awal yang kita tidak niatnya pernah baik-baik. bertahun-tahun duduk di hadapan Pakai kitabmu sama mungkin kamu bisa ngibul sama saya nggak awalnya bisa, tendensi Ferguson. baik-baik, tapi Ya, karena Zulkifli mau menyebarkan kebencian, ya udah saya pamit. Kalau Kebencian kamu mau dialog apa, sama saya, Ferguson? boleh Zulkifli, silakan. Kalau Kamu mau nggak dialog sama sadar? saya. Kamu nggak sadar bahwa Yesus itu pernah Saya menjadi sangat bayi? sadar. Oh Makanya ya saya udah kalau menjawab gitu, apa yang makanya sesuai kutanya. Alkitab, sesuai apa Makanya yang diajarkan Tuhan kutanya, Yesus dan para rasul yang disampaikan kepada Jasadnya bapak-bapak gereja Yesus sebagai itu pedoman kemana? Kristen Katamu untuk hidup moral dan bangkit. akhlak. Apanya Gitu. yang bangkit? Katamu Yang rohnya menghujat kan? saja. Jasadnya Yang mana? kayak begini kok dibilang buya sih. Narasinya Jasadnya coba kalian mana? perhatikan. Ferguson, Dari tadi narasi jasadnya saya tidak ada Yesus kebencian mana, loh. Ferguson? Tapi orang kayak begini datang-datang bawa narasi kebencian. Inilah yang membuat Ferguson, kalian itu menghujat. Ferguson, jasadnya Orang kayak mana? gini jangan dijadikan buya, harusnya disingkirkan. Kamu salah, Ferguson. Dari tadi saya Ini jam dialog sama 9 Pak di tempat Amir, saya. sama Ini siapa jadwal tadi saya yang Mas dialog tadi. sama siapa? Baik-baik, Duran. enak-enak. Mana Duran? Tiba-tiba masuk Goldian menghujat duluan. Masuk Zulkifli Mana menghujat Duran? duluan. jam 9 katanya. Orang-orang Oh, seperti saya nggak ini terima. yang Saya isinya mau jam kebencian, sekarang. Ngapain dia yang ngatur membuat saya? kalian apa? Membenci Yang menjadi nantang fanatik saya buta jam iman, 9. iman buta. Habis itu Ya kan nanti jam 9 yang emang dia sekarang udah jam munculkan 9. Ferguson kayak begini, mesin Emang rusak. sekarang udah jam 9 Zulkifli. Saya tadi Habis itu hanya saya bertamu. tunggu dia gitu. Saya Oh, hanya nggak bisa. bertamu dan makanya kan kamu baru masuk, kamu nggak tahu apa-apa. Saya Mesin baru bertamu. rusak disuruh Saya masuk ke mengucap sini salam. untuk Terus menggantikan diajak Duran. ngobrol. Ya Ya, saya buru-buru datang dari dinas hanya untuk menghadapi Duran yang muncul mesin rusak. Ya nggak nyambung dong. Iya. Jangan terlalu dikasih ruang si Ferguson ini. Apalagi sampai Amir yang harus betul, turun tangan betul. tanya ke dia. Betul. Nggak layak. Karena nanti tersiar ke tim mereka bahwa Ferguson itu menggurui ribuan muslim di
Tuhan tim Yesus kita. mengajarkan kepada kami untuk menjadi terang dan garam dunia. Oh, Ketika kami kapan mengucapkan A, Yesus itu kapan ketika kami mengajarkan mengucap A, Kristen? kami wajib Ferguson, melakukan itu. Ketika kapan kami Yesus mengucap mengajar B, kepada kami mengucap non-Yahudi, itu, kami Ferguson? melakukan itu. Ferguson, Ya, kapan gimana? Yesus mengajar ke non-Yahudi, kapan? Loh, Kapan Tuhan Yesus Yesus memerintahkan menyatakan semua Kristen? ajarannya harus disampaikan kepada segala Nah, bangsa. mana ajarannya Matius 12, Yesus? 28 Mana ayat ajarannya 18 sampai Yesus 20. untuk dia disembah, ada enggak? Tuhan Yesus tidak pernah menolak ketika disembah. Amin, haleluya. Siapa yang menyembah dia? Loh, semua orang, bahkan Thomas dalam Yohanes 20, ya Tuhanku Nah, dan sekarang Allahku. Lalu Yesus Tuhan ada pernah menyahut dengan apa? mengajarkan dirinya Berfirman, disembah? jika kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah orang Yesus yang tidak pernah melihat, namun mengajarkan percaya. dirinya disembah? Nah, inilah Ayo. Kristen yang tidak Lah, melihat Kristen namun itu percaya dari oleh mana? Tuhan Itu Yesus. dulu. Amin, Kristen itu haleluya. dari mana? Kristen itu dari Walaupun mana? kami jauh dalam kesempurnaan, tapi kami sudah percaya walaupun tidak melihat. Dan inilah yang diinginkan Tuhan Iya, Yesus. kamu percaya apa? Kapan Yesus mengajarkan bahwa dirinya itu Saya Tuhan? percaya Tuhan Kapan? Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan dosa manusia. Ya, Yang itu mana kita urusanmu, dilepaskan. itu urusanmu. Tapi kan itu bukan Lah, kan kamu ajaran nanya ke Yesus. saya, giliran saya jawab kamu marah. Ya. Gimana sih? Iya, Aneh. makanya aku bilang itu bukan ajaran Apa? Yesus, tidak nyambung. Itu Yesus tidak ajaran Tuhan ngajarkan Yesus seperti tercatat kok itu. dalam Yohanes 20, kok kamu marah? Kok Yesus iya? tidak ngajarkan itu. Loh, Tuhan Yesus berfirman kayak begitu kok. Tuhan Yesus berfirman atau manusia Ya, Yesus kamu yang nggak berkata? terima, ya udah. Ayo. Tuhan Yesus Apa? yang berfirman atau manusia Yesus yang berkata? Atau pengarang kitab Tuhan yang Yesus yang berkata? berfirman. Tuhan Yesus Sejak ketika kapan dia Yesus sudah bangkit. berfirman? Sementara data-data yang kau Ya, memang sajikan dari adalah dulu Tuhan Yesus perkataan Yesus berfirman. yang Kok belum gimana tentu sih? Kok adalah sejak kapan perkataannya dia- Yesus. Semenjak dia berkata, dia berfirman, coy. Apa? Lah, dia berfirman pada Lah, saat apa? kau katakan dia datang kepada Bani Israel, posisinya sebagai Tuhan atau manusia? Tuhan yang datang menjadi manusia. Tuhan Nah, yang datang menjadi berarti insan yang posisinya mulia. pada saat itu berkata sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan yang datang menjadi insan yang mulia. Posisinya dia adalah Tuhan yang datang sebagai insan yang mulia. Kok Sejak salah? kapan Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Siapa yang ngajarin kamu? Lah, sejak kapan Tuhan dikandangin gak bisa jadi manusia? Nah, Sejak kan? kapan Tuhan kayak kucing kalau dikandangin? kalau Jadi sudah pasung. nangis kayak begitu kau. Lah, Nah, sekarang saya tanya, nggak sejak ada saya nangis, kapan Li. pencipta Buat apa langit dan melawan bumi orang seperti ini kamu ada dinangis-nangisin? nabi yang mengajarkan Kamu cuma menjadi pandai makhluk? menghujat. Makanya Ayo. kamu dibilang gurunda penghujat, buya penghujat. Orang seperti kamu itu nggak bisa menarasi kebaikan. Ayo, nggak usah Apa? kamu berdalih. Sekarang Ya apa? nabi Memang mana nggak yang berdalih? mengajarkan Mana bahwa ada saya pencipta berdalih? langit Tadi dan kamu tanya, bumi saya jawab. itu nusul menjadi Ah. manusia? Di mana Yesus mengajarkan itu bahwa aku adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia? Anak manusia datang untuk melayani bukan dilayani. Itu ucapan siapa? Tuhan Yesus. Baca Itu Markus. anak manusia atau anak Tuhan? Anak manusia itu merujuk kepada Oh, ya Daniel udah, yang berarti artinya Yesus mengaku sebagai esensi apa? daripada Tuhan itu sendiri. Yesus mengaku sebagai apa? Itu penggenapan dari kitab Daniel. Loh, kok ketawa? Ya dong, kamu sedang membantah semua ajaran Yesus. Oh, bukan, katakan saya anak nggak manusia. membantah. Kata Justru Yesus benar. mengatakan Tuhan anak Yesus mengucap manusia. anak manusia, Sekarang referensinya saya ke tanya Daniel. samamu, Aku itu melihat anak ucapan manusia turun siapa? dari langit di Katanya awan-awan. ucapan Dan segala ucapan kuasa daripada Allah ada penggenapan. padanya. Nah, makanya Tuhan Yesus kan mengatakan di depan Ya, Kayafas. tuh, lagi-lagi "Sekarang Tuhan kamu Yesus, melihat Tuhan anak Yesus. manusia telah datang di awan-awan surga. Tuhan Dan Yesus, segala Tuhan kemuliaan Yesus. malaikat berada padanya." Kan udah benar kayak gitu ayatnya. Nah, Kenapa? sekarang begini, yang Nggak usah berkata sekarang di dalam begini, kitabmu itu nggak usah mengalihkan manusia atau Tuhan? Ya. Makanya dalam Ayo. Filipi 5 ayat 7 sampai Ya, Filipi itu apa? Filipi itu sampai apa? 7, Filipi itu Rasul apa Paulus menurut yang mendapatkan Yesus? ilham dari Roh Kudus menerapkan juga ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus punya otoritas sebagai ilah untuk menolak ataupun menerima ketika dia menjadi Terus insan yang mana mulia. otoritasnya Yesus Tapi ketika karena dia Tuhan jadi Yesus manusia? mengasihi manusia, dia menerima. Ayo. Dia mau Ya itu ajaran dengan oknum luar di Bukan, luar daripada itu diri ajaran Yesus Tuhan yang Yesus yang mengajarkan disampaikan tentang Yesus. dari Roh Nah, Kudus sekarang kepada mana Rasul ajaran Paulus. Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia? Loh, udah dijawab kok diulang-ulang. Tell me kamu ya. Mana? Saya minta ajaran Ya Yesusnya, silakan baca bukan Markus, ajaranmu. kan udah saya suruh tadi. Kamu tell Nah, me, coba. Zulkifli. Ayo, mana ajaran Ya, Yesus yang anak manusia mengatakan bahwa datang untuk menyelamatkan yang Loh. hilang. Anak Loh. manusia adalah Tuhan Loh, atas hari Yesus Sabat. menyelamatkan itu dengan cara apa? Ya dengan cara mengaruniakan dirinya. Makanya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap Oke. orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Siapa kekal. yang mengaruniakan Amin. anaknya? Siapa yang mengaruniakan anaknya? Bapa. Bukan Yesus. Loh, Tuhan Yesus mau menerima itu. Enggak, saya Makanya dalam tanya, Filipi yang 2 ayat 5 sampai 7, yang mengaruniakan anak legalitas siapa? untuk menolak dan menerima, dan ternyata Yang Tuhan Yesus mengaruniakan menerima. anak Bapa atau Yesus? Kenapa? Yang mengaruniakan anak Bapa atau Yesus?
Tuhan Yesus menerima itu karena dia punya legalitas. Tuhan mana ada berapa sih Tuhanmu? Satu. Ayo. Satu. Nah, Bapa yang mengaruniakan anak atau Yesus yang mengaruniakan anak? Kamu tidak paham Tritunggal. Enggak, saya tanya supaya otakmu itu berfungsi. Gitu loh, yang mengaruniakan anak itu Yesus ini atau semua Bapa? dikarenakan Zulkifli tidak paham Tritunggal. Konsepnya itu udah jelas. Yesus nggak pernah mengajarkan Tritunggal, gimana sih? Ayo. Mengajarkan dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kok. Oh, itu biasa itu. Itu bukan berarti bahwa Tuhan ada tiga. Enggak dong. Jangan ngelamun. Enggak dong, enggak. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah satu-satunya Allah yang benar siapa? Ayo, saya tanya samamu. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Mengimani yang zolim gitu loh. Ayo Ferguson. Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Ferguson. Ayo. Coba bagaimana caranya saya terapkan supaya kamu sehat. Ferguson. Yesus dengan mulutnya sendiri berkata, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu pengulangan satu-satunya Allah yang benar itu yang mana, Ferguson? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Enggak nyambung, kamu enggak nyambung. Mengaruniakan anak yang tunggal. Ya. Itu pengulangan. Nah, itu sekarang saya tanya dari tadi, anaknya yang tunggal itu siapa? Anaknya yang tunggal itu adalah Yesus. Katamu. Nah, sekarang yang mengaruniakan anak siapa? Banyak juga orang yang sudah mendengar tapi enggak paham. Kamu katakan bahwa yang mengaruniakan anak itu adalah Bapa. Berarti yang dikaruniakan adalah Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus punya legalitas untuk menolak. Bapak ini pernah mengaruniakan dirinya menjadi anak enggak? Bapak ini. Loh, itu dikaruniakan firman kok. Dikaruniakan Tuhan Yesus. Enggak, Bapak ini pernah enggak menjadi anak? Makanya dalam Yohanes 1 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Bapak ini pernah enggak menjadi anak? Yang menyatakannya. Karena Tuhan Yesus mau. Bapak ini yang kau katakan Tuhanmu itu satu, sang Bapa ini pernah nggak menjadi anak? Di Yohanes 17 juga dikatakan loh, aku telah memuliakan engkau, maka sekarang engkau permuliakanlah aku. Nah, yang dimuliakan di situ kan Yesus. Nah, sekarang saya tanya samamu, Bapak pernah nggak menjadi anak? Bentar lagi nangis. Bapak pernah nggak menjadi anak? Jawab aja. Bapak pernah nggak menjadi anak? Itu kepribadian Tritunggal, una substantia tres personae, satu hakikat, tiga pribadi. Masalahnya apa? Satu hakikat, tiga pribadi, gitu. Betul. Nah ini nggak paham. Oke, sekarang nggak paham lagi. Oke, saya ngerti, saya ikuti alurmu. Saya ngerti. Satu hakikat. Ini pasti nggak paham lagi nih. Ini hakikat. Lihat ya. Saya tanya sama kamu. Hakikat seorang manusia itu apa? Nggak, saya tanya sama kamu. Hakikat seorang manusia itu apa? Hakikat seorang manusia lah. Tapi dia memiliki Yesus manusia atau bukan? Yaitu jiwa, tubuh, dan roh. Nah inilah Tritunggal kurang lebih seperti Yesus manusia atau bukan? Enggak, saya tanya sama kamu. Yesus manusia atau bukan? Simak nih, ini lucu lagi nih. Enggak, Yesus manusia kan kau katakan tadi. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah manusia. Saya tanya samamu, mencari kesalahan yang sudah tidak ada salahnya. Enggak, ini terapi otak supaya kamu waras. Otakmu yang bermasalah kok. Otakmu yang bermasalah. Kau katakan tadi Tuhanmu satu hakikat, tiga pribadi. Saya tanya, manusia itu hakikatnya, manusia itu hakikatnya apa? Maaf Pak, saya harus cut dulu. Kayaknya kami nggak mendapat apapun dari pembicaraan ini. Boleh? Aina, saya ambil alih dulu. Ya, ini lagi Pak Budak makin rusuh liatin aja nih. Ya maaf Kang, saya tidak menemukan apapun yang bisa saya ambil dari obrolan ini. Mungkin kalau bisa lebih bisa mendapat keilmuan bagi kami. Bisa? Itu tidak akan mungkin didapatkan. Satu, saya tujuanku adalah memberikan edukasi yang benar. Dia menyesatkan, nggak mungkin nyambung. Gak mungkin nyambung. Itu yang saya maksud. Kamu udah tadi cuma nanya kan nggak tahu apa-apa. Kok mau ngasih edukasi apa? Coba tadi saya tanya kamu Ferguson. Satu menit, Ahina, 1 menit. Saya tanya dia, katanya Tuhannya satu hakikat, tiga pribadi. Saya tanya hakikat manusia itu apa? Katanya hakikat manusia adalah manusia. Nah, Yesus manusia atau bukan? Apa jawaban dia? Tuhan Yesus Tuhan yang datang dari insan yang mulia. Nah itu benar. Udah. Apa yang diketawain itu benar? Kamu keluar aja dari sini. Dengan berat hati saya keluar Anda ya. Silakan untuk keluar mungkin. Terima kasih. Insya Allah saya mungkin ada yang. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Maka hakikat yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Dah selesai. Cuma mungkin tidak ada nilai yang kita dapatkan ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa
mewakili keagamaan Kristenan bisa berdebat dan Ahina, ya. Tolong. Iya, silakan. Saya cuma nggak terima aja Amir ngobrol sama beliau tadi. Siap, terima kasih banyak ya. Teman-teman, itu mungkin yang bisa kita dengarkan. Saya harapkan dari Kristenan ada yang bisa lebih berjiwa besar lagi untuk menjelaskan Kristenannya kepada kami, atau mungkin berdebat dengan cara elegan, dengan keilmuan yang dimiliki, sehingga kami yang mendengarkan bisa mengambil hikmah atau pembelajaran. Atau yang lebih utamanya lagi, mungkin teman-teman dari Kristen yang ada di seberang sana mendapatkan sesuatu yang bisa diambil, dipetik, sehingga menambah keyakinan, ataupun mungkin bahkan bisa merubah keyakinan orang. Itu yang saya maksudkan. Silakan, di Kristen yang lain mungkin ada yang bisa melanjutkan obrolan. Baik, Kristen, silakan. Mungkin saya minta Kang Kian Santang untuk menjadi moderator. Kang Kian Santang monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, monitor, Bang. Ada yang lain di sini Kristen yang mungkin bisa mencerahkan, kalau tahu boleh mencerahkan gitu kan, atau bernawa itu ingin bersiar dengan agamanya yang konon katanya lebih baik dari kami. Ya, apakah caranya bisa lebih baik lagi seperti yang kita lihat barusan? Silakan. Ada nggak, Kang, dari kekristenan ini? Halo, Ahina? Laskar Kristusnya ada, Laskar Kristus. Oh, nah, dia boleh. Silakan, Laskar Kristus, mungkin Anda bisa mewakili kekristenan. Ya, kami ingin mendapatkan apa yang selayaknya kami dengar, atau emang ada punya keyakinan lebih baik dari kami, dan mungkin Pak Juma mewakili dari Islam. Silakan Anda berdebat, berdiskusi, menyampaikan semua yang Anda anggap kami salah, silakan Anda sampaikan. Atau ada pernyataan Ahli Juma, saudara kami salah, silakan Anda luruskan. Ada hak jawab Anda di tempat ini. Silakan. Silakan Kang Sana untuk ambil alih ya. Terima kasih. Atau mungkin kalau nggak Kang Farhan biasa yang bisa mewakili kami. Bang Farhan ada, Bang Farhan. Bang Farhan aja, Bang Farhan. Kang Farhan. Silakan, Laskar Kristus. Dibuka mute-nya. Ahli Farhan bisa menjadi moderator di antara kami. Ayo, silakan. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tolong dipandu ya. Oke. Izinkan kami mendapat apa yang layak kami dengar gitu ya. Bukan ayat-ayat yang tidak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duran dalam 5 menit ke depan akan masuk ikhwah punten untuk timer dan juga moderatornya dipersiapkan. Ada yang bermanfaat. Ayo coba saya minta maaf Ahina. Topiknya apa nih? Topiknya kerasulan Nabi Muhammad SAW versus Apostolos Saul Tarsus. Oke, terima kasih Bang Slayer. Siap. Silakan dipersiapkan thumbnailnya dan schedule-nya karena sebentar lagi kita akan menyongsong kebenaran yang akan menyakiti kegelapan. Untuk timer mohon disiapkan timer. Kalau perlu timernya. Kang Amir, mohon maaf ya Kang Farhan sebelumnya, tolong jaga juga perasaan saudara kita, sepuh kita kemarin, amanah kepada kita. Kalau ternyata obrolan itu hanya gitu kan tidak bermanfaat, bahkan ada kecenderungan gitu kan menghinakan yang kita hormati, yang kita tuakan, yang kita anggap dia adalah guru bagi kita, saudara kita gitu kan. Tapi kalimatnya ini ya saya mohon dicegat aja Kang Amir terutama ya, Aina. Jangan sungkan-sungkan. Ini saya baru masuk juga. Ya, jadi teman-teman mohon mungkin sudi kiranya untuk mendengarkan bahwasanya sahabat-sahabat kita, orang tua kita, sepupu kita kemarin di MDM bersama kami bicara, ya meminta kepada kami jangan diadakan diskusi kalau itu hanya penghinaan gitu. Menyebut guru kita atau saudara kita aja dia tidak memanggil dengan panggilan yang selayaknya. Itu nggak bagus, itu nggak baik ya. Ajarkan kepada mereka cara-cara berdiskusi yang baik. Kalau mereka mungkin membenci, katakanlah akhirnya Juma karena mungkin kepiawaian dia untuk membongkar kitab suci mereka, tapi tetap aja diskusi harus dengan sopan santun. Ya, tidak mempertahankan kebencian mereka pada titik awal gitu, nggak boleh. Tetap aja diskusi dari nol lagi, kita nggak boleh ada kebencian diberangkatkan kebencian, sehingga bahasa yang dipakai pun bahasa yang beradab gitu. Itu yang dimintakan oleh sahabat-sahabat kita dari sesepuh kita yang di MDM kemarin
Ya, mungkin Ahina Amir mohon ditindaklanjuti atau Kang Farhan juga demikian Ahina ya. Jadi ketika kita menjadi moderator tapi dalamnya ada sikap-sikap yang tidak baik, tidak bagus gitu. ITK-nya tidak baik, bahasa tidak ini ya, mohon diingatkan. Ya, insya Allah demikian juga Islam mengajarkan panggilan mereka dan panggilan yang baik. Al-Hujurat ayat 11. Ya, jangan sekali-kali kita mengadakan panggilan-panggilan yang buruk bagi siapapun. Ya, tentunya karena itu pula berangkat dari sana, insya Allah kita nggak mau dan kita juga nggak boleh tentunya. Itu mungkin Ahina ya. Jadi sekali lagi hari Jumat saya minta maaf, kami nggak ikhlas, gitu kan. Ahina yang kami hormati, yang kami ini diperlakukan seperti yang tidak manusiawi, tidak layak. Ya, mereka benci silakan, tapi kalau di perdebatan tentunya jangan, gitu kan. Jangan dulu lah. Ngapain sih yang kemarin yang lu udah lupakan gitu. Hari ini kita baru lagi dan kita jangan harus berbeda nol. Itu yang saya maksud ya. Semoga bisa dipahami dan dipahami. Makasih. Dilanjut apa? Ya, maksud saya tuh Ferguson ini kan beda dengan sahabat Kristen yang lain. Dia punya warna tersendiri. Dan tentu sahabat Muslim juga sadari itu kok. Kayak mana tipikal Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aib Allah dan aib Rasulullah katanya. Kan nyakitin. Ya, itu tadi yang saya bantah juga Gurunda. Ini aib apa? Itu maksudnya apa? Betul. Makanya saya langsung ambil tadi. Oke, lanjut sahabat. Ya. Nah, Pak Aina ya, tolong dimaklumin kami ketika kami bersikap ya ini sebagai bentuk pembelaan kami kepada para sesepuh, orang-orang yang kami anggap layak kami untuk bela dan kami perhatikan gitu. Karena layak pula kami melihat suatu drama, suatu kenyataan gitu kan, yang di dalamnya tidak ada nilai-nilai yang bisa kami ambil. Nilai juga nggak ada, gimana bisa kami ambil manfaat dari obrolan. Jangan mungkin dari Kristen, tolong silakan untuk mungkin ada sesuatu yang akan Anda pertanyakan, Anda ingin berdiskusi dengan sahabat saya ini Pak Juma atau dengan siapapun, Kang Farhan, di sini ada Kang Daudia juga ada, silakan. Ya, yang kami inginkan buang jauh-jauh dulu kebencian Anda kepada kami. Belum tentu apa yang hari oleh kalian pertanyakan atau salahkan itu belum tentu juga benar. Posisikan kepada nol, mulai dari nol gitu, seperti orang-orang yang jualan bensin gitu kan. Ya kita nggak perlu dulu, kebencian itu nggak ada, ya. Karena hari ini kita sama-sama sedang berbagi gitu, ya. Apa yang Anda yakini berbagi dengan kami pun punya keyakinan berbagi. Oh, ada salah narasi yang kami bikin, silahkan Anda ada hak jawab. Sekali lagi, ada hak jawab kalian umat Kristen untuk menjawab, meluruskan sekaligus. Tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang insya Allah, karena saya lihat pun guru kami atau sahabat kami ini tidak berkata-kata yang di luar gitu. Ya, tidak menggoblok-goblokkan agama kalian, hanya mempertanyakan sesuai yang tertulis dalam kitab suci Anda. Kan itu yang kami lihat. Tertulis demikian, itu yang kami bisa baca, itu yang kami bisa artikan, itu yang kami pertanyakan. Kenapa tertulis demikian kok Anda memaknai demikian, kan gitu. Nah, mungkin dari sana kami terima kasih ini ya, Duran sudah masuk, Bang. Iya, siap. Bang Duran sudah masuk. Tolong dilanjut, Monggo kalau memang untuk dilanjutkan silakan. Sip, jazakallahu khair dan selamat datang Saudara Duran beserta kawan-kawan kekristenan yang lainnya. Selamat menikmati dan menyaksikan pengabaran berita baik dan juga dakwah kebenaran Islam dari masing-masing narasumber yang sudah disepakati ya. Gurunda menyambut baik tawaran topik dari Ferg Duran. Duran, udah siap ya? Oh, selalu siap dong. Cakep. Berarti udah ganti baju dan segala-gala lah. Oh, oke, kalau begitu tanpa berpanjang lebar, Akinangon dan juga Pak Amir siapa moderatornya? Aina ada waktu sekarang. Kalau Aina nggak ada waktu mungkin antum aja bisa menjadi. Aku makan dulu. Oh, Kang Farhan aja. Kang Farhan, gimana bisa? Oke, timernya siapa? Kang Beri ada Kang Beri di sini. Saya minta sih Kang Beri untuk membimbing kami. Pak Ustadz, saya standby Pak. Ya? Monitor ya. Saya standby monitor Susman Pak. Oh. Mau jadi timer Akhi Susman? Oh, gak usah, saya ini aja standby ngedengerin dulu ya. Silakan aja antum. Siap, makasih Ahi. Yuk kita dilanjut Kang. Ini bentuknya H2H Ahi ya, jadi kita tidak ada kewajiban kita. Kang Basim jadi timer sudah ada timer sudah. Oh, alhamdulillah timer sudah ada. Terus moderator siapa? Akhi Farhan. Akhi Basim atau Kang Farhan? Kang Farhan tadi sudah ditunjuk sama Oke. Bang Uga. Insya Allah siap, insya Allah.
Insya Allah siap. Oh, alhamdulillah. Oke, kalau begitu aku buka ya di 5, 4, 3, 2, 1, live. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, ikhwan fisabilillah di channel-channel yang kalian cintai, selamat berjumpa kembali dengan Zoom MMCI, di mana di sini akan selalu diusahakan berdialog dengan santun dan damai. Yang tidak santun dan damai kick. Begitu, terutama si Vergudog. Itu. Nah, kita sekarang kedatangan tamu yaitu Fek Duran, yang dimana Fek Duran dengan penuh kasihnya mengajukan sebuah topik kepada Gurunda Zuma dan disambut hangat juga oleh Gurunda Zuma untuk membahas mengenai kerasulan dari Nabi Muhammad SAW dan juga keapostolosan dari Paulus yang diimani oleh kekristenan. Di sini kita akan saling membandingkan untuk diambil yang terbaiknya bagaimana begitu. Tentunya dengan penuh akhlakul karimah dan juga penuh agape dari kedua belah pihak, sehingga banyak manfaat yang bisa diberikan kepada ikhwah sekalian. Lalu kemudian ini untuk moderator dan juga timeline-nya adalah masing-masing narasumber akan memberikan opening statement selama 5 menit, kemudian 1 kali putaran dialog yaitu 4 menit Islam bertanya, kemudian 6 menit kekristenan menjawab, lalu kemudian 4 menit kekristenan bertanya, kemudian 6 menit Islam menjawab. Setelah itu masuk ke sesi rebutal atau TikTok, langsung debat selama 30 menit. Setelah itu ditutup dengan closing statement yang penuh kasih 5 menit dan acara pun ditutup. Itu ya ikhwah, dan juga untuk moderator tentunya, dan juga untuk timer. Nah, sekarang kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda yang kami cintai, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda sudah siap dengan menjawab salamnya. Kemudian Fek Duran, salam malam. Selamat malam semua. Iya, cakep. Kedua narasumber sudah siap sedia ya, penuh semangat dari Gurunda dan juga dari Fek Duran. Kalau begitu, sekarang aku berikan kepada moderator yang kembali sering muncul sekarang, salah satu tandem kami dalam membantai Syubhat dan Fitnah, yaitu Akhina Farhan Farluk. Tafadol Akhina di Oke, terima kasih saudaraku, Masya Allah, Bang Slayer, Gurundaku, Bang Zuma, Pak Buda Angon, Pak Amir, dan semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lakukan sebuah diskusi yang menarik ya, tentang yang topiknya adalah Muhammad SAW Rasul dengan Paulus Apostolos. Topik ini diajukan oleh Chef Duran dan diaminin oleh Gurunda kami, Bang Zuma. Waktu 10 menit, 6 menit, 4 menit yang bertanya setelah tadi dijelaskan oleh Akhi Slayer. Sekarang kita mulai untuk yang pertama sebagai tuan rumah ya, tuan rumah. Silakan Bang Zuma untuk memberikan pemaparan tentang topik. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara mengenai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada kerasulan beliau, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Jadi Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul, dan sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi yang dikatakan rasul di sini itu hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat daripada dua sisi agama. Di Kristen itu nggak ada istilah rasul, nanti di Indonesia baru ngambil istilah rasul. Dari penyebutan titel saja itu sudah kelihatan siapa yang palsu, siapa yang asli rasul. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwa summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Nah, jadi di sini diterangkan oleh Allah, dan manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, kemudian summa
lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Ini lagi-lagi berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, ya, bahwa Rasulullah disebut sebagai rasul. Jadi kalau ada di luar Rasulullah Muhammad SAW, di luar agama Islam maksudnya, disebut juga rasul, itu otomatis itu adalah titel palsu, ya. Jadi kalau bukan sarjana, kemudian bukan sarjana hukum, dikasih gelar sarjana hukum, padahal dia tidak pernah kuliah tentang hukum, maka itu adalah sarjana hukum palsu. Tentu muatan ajarannya juga patut diragukan. Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah, ya, sudah diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 maksud saya. Di situ diterangkan bagaimana kemudian ada terminologi bahasa misak, ya, yang dalam Quran terjemahan Ibrani Berit Rabah, yaitu perjanjian agung. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diterangkan ketika Allah mengambil perjanjian agung para nabi di praeksistensi mereka. Allah telah mempersaksikan bahwa akan datang sosok rasul di tengah-tengah mereka. Nah, itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 81. Nah, kerasulan beliau, kenabian beliau itu didukung oleh ajarannya sampai hari ini. Jadi pada pokok inti ajarannya yang pertama itu adalah tauhid, kemudian ibadah, kemudian muamalat, ya, kemudian akhlak. 4 inti ajarannya ini kemudian mengikat umatnya sampai hari ini. Ya, jadi kalau misalnya Nabi Musa mampu kemudian bela lautan, tidak ada umatnya yang mampu memperlihatkan hal itu saat sekarang. Kemudian Nabi Isa atau Yesus, ya, itu mampu kemudian membangkitkan orang mati, kita belum pernah melihat umatnya, ya, apalagi sekarang kan Yesus itu, Nabi Isa itu sudah tidak punya umat, ya. Ya, terkecuali kalau ada yang ngaku sebagai pengikutnya, nanti kita uji apakah benar pengikut atau penyembah. Nah, sementara Rasulullah Muhammad SAW itu mujizatnya adalah Al-Quranul Karim yang memiliki 4 pokok tadi. Tauhid, kemudian ibadah, kemudian muamalah, dan yang terakhir adalah akhlak. Ini inti ajaran daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, salah satu bukti daripada kerasulan beliau ketika dia ditolak oleh salah satu pamannya, Abu Lahab. Jadi pamannya Abu Lahab itu mendengarkan ayat yang diwahyukan oleh Allah yang membicarakan tentang dirinya, bahwa sesungguhnya Abu Lahab itu kelak akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu benar saja. Orang yang ada di tengah-tengah beliau, Abu Lahab dan istrinya, menolak kenabian Rasulullah, lalu kemudian turun wahyu yang menerangkan bahwa Abu Lahab itu akan masuk ke neraka dan tidak akan beriman kepada baginda sampai ajal menjemput. Dan betul, itu terjadi, itu fakta. Nah, inilah salah satu bukti bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar-benar nabi, benar-benar rasul yang selain Al-Quran menerangkan, juga telah dinubuatkan dari kitab-kitab terdahulu. Oke, terima kasih Gurunda. Opening statement yang sangat luar biasa dari pihak Muslim sudah dilakukan oleh Gurunda Zuma. Sekarang giliran dari pihak Kristen, opening statement 5 menit yang akan dilakukan oleh Duran. Waktu akan mulai berjalan ketika Chef Duran mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Farhan sebagai moderator. Saya di sini hanya pengen mengutip 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jika seorang rasul tidak mempunyai kuasa ataupun tidak mempunyai mujizat, itu harus kita pertanyakan. Jika seorang rasul tidak mampu menjaga akhlaknya, itu harus kita pertanyakan. Apakah benar-benar dia itu seorang rasul atau rasul palsu? Lalu, teks di dalam kitab suci harus mendukung apakah dia itu rasul atau bukan. Nanti kita akan bedah klaim-klaim daripada Zulkifli
apakah benar Quran ini mendukung Muhammad sebagai Rasul? Kita akan bedah satu persatu. Saya tidak banyak berkomentar. Saya rasa cukup sampai di sini pembukaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Duran. Waktunya tidak dimanfaatkan dengan baik, cuma 1 menit 11 detik. Dia rasa sudah cukup. Oke, tidak masalah. Terima kasih Duran atas opening statement-nya. Yang pertama sekarang pihak Kristen Duran 4 menit untuk bertanya dan nanti Burunda Zuma 6 menit akan menjawab. Silakan dipersiapkan pertanyaannya Duran. Waktu akan mulai berjalan ketika Duran mulai berbicara. Silakan. Oke, saya mau tolong dibukain dong. Oke, di pause dulu share screen. Ada yang mau bantu untuk share screen atau kamu udah menyiapkan data sendiri, Duran? Oh, saya aja deh kalau gitu ya. Oke, silakan untuk share screen. Oke. Ingat ya. Waktu dijalankan ketika Duran mulai berbicara setelah share screen. Oke. Sebentar. Saya share screen aja ya. Ini yang santai dulu kita. Warming up. Oh, nggak bisa. Oh, bentar, udah bisa. Oke, semua hadis yang saya kasih itu adalah hasan atau sahih. Doib saya tidak pakai ya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 320. Ya. Di sini dikatakan Rasul melarang kami kencing menghadap kiblat, namun setahun menjelang wafatnya beliau kencing menghadap kiblat. Jadi gimana nih untuk menjawabnya? Monggo silakan. Oke, terima kasih Duran. Silakan waktu screen-nya dicopot, waktu ditampilkan kembali. Silakan Gurunda Ibnu Majah 320 hadis yang dibawa oleh Duran. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Baik. Jadi sahabat kita ini mencoba untuk mengambil sebuah hadits ya. Mungkin bisa ditunjukkan ini di kitab mana? Duran boleh langsung dijawab, Duran. Oke. Ya. Kitab Tahara dan sunah-sunahnya. Kan udah ada di sini judulnya. Ya, kami Muslim tidak bisa mengutip sebuah hadis melalui link. Kita harus jelas kitabnya dari mana ini kitab. Lah ini ada bacanya kitab Tahara. Nggak bisa kayak begitu, nggak boleh. Nggak bisa. Ya. Anda maunya seperti kitabnya apa? Harus jelas. Anda maunya seperti apa? Ini berbicara mengenai hadits, ya berarti kan tidak berbicara mengenai apa yang kita temakan hari ini. Kalau Anda ingin membahas hadits, nanti ada tema lain. Kita membahas tentang hadits. Saya mau tanya, Sunnah Muhammad itu di hadis atau di Quran? Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada manusia untuk kemudian menjelaskan Al-Quranul Karim yang dia terima. Nah, terkait dengan apa yang Anda bawa hari ini, Duran, mohon maaf, waktu Anda bertanya sudah ya. Anda cuma mendengarkan Bapak ini ya. Tolong diikutin rule-nya. Silakan Gurunda untuk memberi penjelasan. Tafadhol. Iya, karena kami memahami bahwa di dalam pengajaran umat Islam itu diterangkan bahwa jika kalian buang air jangan menghadap ke kiblat atau membelakanginya dengan kencing dan buang air besar, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, lalu kemudian ketika sahabat saya menunjukkan sebuah hadits, ya coba terangkan kepada saya, Anda mendapatkan ini hadits di kitab mana, kemudian seperti apa kedudukan sanad matannya dan perawihnya, silakan. Lagi-lagi ditanya kitab mana, kan ini udah jelas kitab Tahara dan sunah-sunahnya. Ya, kitab Tahara itu betul, kitab Tahara. Tapi yang saya tanyakan ini adalah Anda kalau ada silakan Anda buka. Kalau Anda punya kitabnya Anda buka. Justru saya tidak memiliki apa yang Anda tunjukkan ini. Kami umat Islam itu belajar hadits. Sekali lagi saya katakan, kami belajar hadits itu tidak berdasar terhadap link. Lalu Anda punya apa enggak, gitu aja, tinggal Anda buka.
Anda kasih lihat. Saya kan Anda katakan open kepada chat. Anda bahwa apa yang Anda terangkan ini itu tidak saya akan jawab kalau Anda tidak menunjukkan kitab yang Anda gunakan sebagai referensi, bukan link. Loh, kenapa Kenapa Anda rupanya? harus takut? Nggak bisa jawab. Loh, saya nggak takut. Hah? Duran, mohon Oi. maaf, udah. Saya minta datanya. Oke, nih ya. Saya kasih. Kalau Anda punya apa? Punya yang namanya kitab Ibnu Majah. Saya kasih tahu cara. Ya mana coba Anda mencarinya. tunjukkan buku Anda, Oke. kitab Anda coba Anda tunjukkan kepada Ya. saya bukunya mana? Di sunnah.com Ibnu Majah. Duran, parameter yang sebentar Duran, parameter yang ditanya oleh Gurunda sebentar, parameter yang ditanya Gurunda adalah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan bukunya ada terlihat di dalam buku itu. Ya. Kalau memang si Jul ini punya kitabnya, di sini dikatakan in book reference, maksudnya adalah kalau lu punya kitabnya, itu buku 1, hadisnya nomor 59. Di sini jelas dikasih tahu. Ya. Sekarang kalau dia tidak bisa menjawab, silakan dia bilang tidak bisa menjawab. Jangan alasan. Dia juga bukan alasan. Kitabnya. Anda berbicara mengenai ajaran agama Islam. Anda harus punya kitabnya. Anda punya kitabnya. Apalagi berbicara mengenai hadits. Anda punya kitabnya apa enggak? Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Anda punya kitab enggak Anda jadikan sebagai alasan untuk bertanya tentang itu? Sekarang Anda punya kitab apa enggak? Itu aja dulu. Kalau Anda punya kitab, silakan Anda buka. Ini grade-nya Hasan. Darussalam. Anda ngerti gak Darussalam? Anda juga nggak tahu tuh Darussalam, saya rasa. Ya sudah, yang jelas saya tidak akan melayani Anda kalau Anda tidak mampu menunjukkan kitab yang Anda jadikan sebagai sandaran untuk menunjukkan itu. Berarti Anda tidak mampu menjawab. Oke, Duran jangan framing. Silakan waktu Bang Zuma untuk menjelaskan saja bahwa itu tidak ada referensinya. Waktu 6 menit untuk Bang Zuma dan Duran. Waktu Anda untuk bertanya sudah habis. Silakan Bang Zuma, Gurunda Zuma untuk 6 menit untuk menjelaskan apa hadis. Waktu gue udah habis, waktu dia 6 menit gimana lu Farhan? 4 menit waktu Anda. 4 menit gue udah habis. Waktu timer ditampilkan coba. Lu yang bener dong Farhan. Sebentar, Duran. Masa gue 4 menit habis, dia 6 menit belum habis-habis. Waktu Anda masih 7 detik, Duran. Masa gue 7 detik? Saya melihat yang terpampang di timer, Duran. Sekarang. Oke, gini aja yang timer tolong kasih timer 2 kayak garis itu, yang timer 2 itu biar lebih ini Duran. Coba gue pengen lihat dia si Jul punya berapa? Enggak, waktunya si Jul berapa? Gue pengen lihat waktunya si Jul berapa. Duran, tadi gua pengen lihat waktunya si Jul berapa. Timer tolong ditampilkan untuk timer barengan 2. Yang timer 2 model 2 aja, model 2. Enggak, waktunya Zulkifli dia ada berapa? Gua pengen tahu. Ada bisa timer yang 2 aja. Oke, Duran, nanti kita timer kita perbaiki dulu, Duran, ya. Untuk yang model 2. Yang model Zulkifli punya waktunya berapa? Gue tadi bertanya ya. Ketika gue bertanya, si Jul kan menjawab. Kenapa lu bisa bilang waktu gue habis, waktu dia Duran, sebentar Duran, ini diperbaiki. Jangan berbicara dulu. Gurunda Zuma juga diam. Narasumber diam dulu. Untuk timer tolong ditampilkan yang timer 2. Karena bukan jumlah pertanyaan yang diatur, yaitu waktunya. Jadi waktunya yang ini. Timer. Siapa tadi yang megang timer? Tolong, ada yang bisa menggantikan mungkin, Ai? Timer yang 2 garis bisa biar ini ditampilkan terus. Catur. Ya, yang model catur seperti itu. Mungkin si timer juga tadi belum persiapan, Ai, kalau dia sistemnya catur begini. Jadi ya. Iya, oke. Dan juga perlu mungkin diingatkan lagi, tadi kan untuk pernyataan dari pihak Kristen kayaknya tidak disampaikan, hanya 1 menit saja. Ya mungkin berarti kita nanti nggak ada pertanyaan juga, itu repot juga, Kang Farhan. Ya, karena pertanyaan kan didapat daripada pernyataan gitu. Ketika mereka tidak punya pernyataan, itu akan jadi bahan pertanyaan. Ya, kan? itu yang tadi saya parameternya harus jelas, jangan dari
Selalu hadis Kalau ini harus ada bertanya, referensi. mendingan jangan bertanya aja di judul, jadi enak. Kami ya punya waktu lebih gitu. Dan nanti kan ketika kami bertanya, otomatis kan akan menjelaskan dulu apa istilah menerka-nerka dulu, kan nggak boleh juga. Lalu saya mau tahu nih, Budak Angon posisinya sebagai apa nih? Saya mau tahu. Ini saya sedang menunggu timer. Anda posisi sebagai apa? Sedang menunggu timer ngasih tahu. Ini belum nyampe topik. Saya Duran, justru narasumber yang harus diam. Ini nanti lagi diperbaiki. Kami berhak untuk memperbaiki timer dan kamu diam. Dan ini saya mengingatkan kepada saudara saya sebagai moderator, kan biar enak nantinya Kang Duran. Benar kan? Tidak salah juga saya memberikan pertanyaan dan pernyataan. Ketika Anda tadi tidak menyampaikan, itu akan jadi bahan pertanyaan. Betul nggak Kang Duran? Kalau saya boleh bertanya kepada Anda. Sekarang gini ya. Iya. Pertama, saya bertanya kan. Tetap waktu siapin ya sambil kami mempersiapkan. Silakan Kang Duran. Silakan Duran. Ya. Pertama, saya bertanya kan tentang hadis. Lalu dijawab sama Zulkifli. Dengar baik-baik ya. Ya, siap. Ya. Lalu saya mencoba untuk tektokan sama dia. Ketika saya tektokan, apakah ada yang melarang saya? Kan tidak awalnya. Ketika Zulkifli tersudut, baru Farhan maju. Jangan memframing seperti itu, Duran. Saya berusaha untuk adil. Ini ya. direkam. Apa Bang Farhan? Saya pemegang timernya. Jadi gini loh. Itu Bang Zuma timernya tadi 5 menit 13 detik. Jadi timer ini berjalan naik. Nah, Bang Duran itu masih berjalan 7 detik. Masih berjalan 7. Oke. Oh, berarti naik ya. Ketika terjadi tektokan, si timernya Jul dihentikan, timer saya berjalan. Betul? Enggak dong, gantian. Kamu kan tadi bersautan, Duran, yang berbicara terus dimatikan, ya. Jangan framing di sini, ya. Jangan framing di sini. Kita berusaha. Bang Duran masih berjalan 7 detik untuk pembukaan, jadi masih sisa 5 menitan. Itu. Kalau ingin disamakan. Sisa saya 5 menit, bukan 7 detik sisa saya. Nah, ya, itu tadi ternyata naik. Tadi ternyata naik, bukan turun, Duran ya. Bukan menurun tapi naik 7, 8. Waktu 9. Bertanya Kang Farhan 4 menit, masa iya kok jadi 5 menit sisa aja gimana kan? Enggak, ada kesalahan sisanya deh. Ada kesalahan kan kayaknya, coba diperbaiki lagi daripada. Oke, gini. Ini bagus, tadi, dari awal malah bagus. Tadi pertanyaannya adalah 4 menit dan menjawab 6 menit. Jadi berarti Duran sudah berjalan 7 menit. Tapi saya pikir sih nggak 7 menit karena sudah ini ya. Kita bikin gini aja ya. Bang, dikurangin 1 menit aja untuk TikTok tadi. Berarti Duran tinggal 3 menit dan Bang Zuma masih 4 menit. Silakan sekarang waktunya. Kalau percaya saya bawa jam 2 sebenarnya sih. Tapi ada yang bisa timer nggak biar nih nanti di framing lagi kita nggak adil lagi. Ada yang bisa timer nggak 2? Apa kayak ya, saya minta gitu Akhir Parwan, tolong kepada teman-teman yang bisa ada jam TikTok, tolong dibantu kami. Saya nggak bisa bener loh. Kalau bisa saya bantuin. Tolong teman-teman yang bisa, tolong kalau bisa. Kalau ada waktu, Anda siap mensedekahkan waktunya untuk kami, tenaga dan waktu, silakan. Kayaknya kalian belum siap ya, kayaknya loh. Duran, narasumber tolong diem ketika kami kru lagi membenahi, ya. Oke. Ya. Nanti dibilang nggak adil lagi, saya bilang gitu ya. Silakan untuk para event villa yang bisa membantu kami untuk timernya. Kang Goldian atau mungkin Kang siapa ya yang bisa? Kalau secara teknik saya nggak bisa. Nggak ada yang bisa teman-teman? Bang Yusuf ada, Bang Yusuf. Saya nggak pernah ngedownload sih. Kalau nggak ada, biar saya kalau mau. Silakan Aki. Silakan. Saya Kaisar. Oh, Kang Kaisar, silakan Kaisar. Oke, silakan Pak Kaisar. Terima kasih bantuannya. Jadi semua masuk kru ya dari pihak Kristen diwakili Pak Kaisar, moderator saya narasumber Kristen Islam ya. Silakan Pak Kaisar. Terima kasih sekali lagi waktunya. Tolong disetting Duran 3 menit dan Bang Zuma 5 menit. Kalau untuk mencari keadilan dari 0 aja nggak apa-apa Kang Farhan, biar adil. Diulang pertanyaan, nanti dijawab di lagi. Kalau boleh. Daripada nanti ada framing yang nggak bagus. Oke,
Tadi soalnya udah masuk substansi Pak Budangon. 3 menit sama 4 menit aja. Jadi tapi minta sepakatan. Sudah... Beliau harus sepakat dulu. Kalau sepakat dilanjut, kalau nggak sepakat dimulai. Okay. Zuma berapa menit? Duran berapa menit? Bang Zuma 4 menit, Duran 3 menit. Enggak, Farhan. Sebentar ya. Oke. Yeah. Kan lo kan mencoba adil nih. Ya, itu sih bagus. Lo kan mau potong satu-satu, 1 menit 1 menit. Kalau gue 3 menit, berarti Zuma 5 menit. Zulkifli 5 menit, bukan 4 menit. Gitu. Kalau dipotong 1 menit, 1 menit ya. ya. Sorry. Ya. Bang Zuma 5 menit karena 6 menit ya. Bang Zuma 5 menit, Duran 3 menit. Oke, siap Pak Kaisar, makasih waktunya. Sekarang karena tadi yang bertanya Duran, Burunda Zuma silakan untuk mulai lagi dari pertanyaan tadi. Silakan, waktu akan mulai berjalan Bang Zuma ketika Bang Zuma berbicara. Tafadhol. Iya, baik. Jadi sekali lagi ya teman-teman Kristen, kalau misalnya nanti Anda membawa hadits, itu kalau bisa setidaknya Anda menunjukkan sebuah buku atau kitab di mana kami bisa percaya bahwa Anda belajar, bukan hanya karena modal link. Nah, terkait dengan apa yang sahabat pertanyakan, hadits Ibnu Majah ya, nomor 320 kalau nggak salah tadi ditanyakan itu. Ya. Nah, perlu kami pahamkan gini, bahwa Abu Daud pun juga menjelaskan. Saya pernah melihat Ibnu Umar, ya, mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW melarang kami kencing menghadap kiblat. Namun setahun menjelang wafatnya beliau kencing menghadap kiblat. Nah, lalu kemudian diriwayatkan Abu Dawud ketika ditanya, wahai Abu Rahman, bukankah hal ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW? Ya, lalu kemudian beliau menjawab, benar, akan tetapi hal itu dilarang jika dilakukan di tempat terbuka. Apabila antara dirimu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka itu tidak mengapa. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda berbicara mengenai hadits, Anda jangan kemudian mengatakan, oh ini ada larangan menghadap kiblat. Tapi kenapa kemudian ada hadis yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelang wafatnya, beliau kencing menghadap kiblat. Ternyata menghadap kiblat yang dilarang itu ketika tidak ada yang menghalangi, alias dia berada pada ruang terbuka. Nah, di dalam hadis riwayat Abu Daud itu sudah dijelaskan itu, ya, nomor 10. Lalu kemudian dari Abdullah bin Umar itu pernah berkata, sungguh saya pernah naik ke atap rumah lalu saya melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, beliau kemudian melihat Rasulullah menghadap Baitul Maqdis dalam keadaan buang hajatnya. Artinya bahwa kalau ada penghalang itu nggak apa-apa. Jadi ini diatur. Lain cerita kalau misalnya Anda itu tidak ada penghalang, ini berbicara mengenai situasi di sana ya, pada masa itu ya, di daerah Mekah, itu tidak boleh, harus ada penghalang. Kalau memang tidak ada ruang untuk menghadap selain daripada Ka'bah, boleh. Yang penting di depan Anda itu ada yang menghalangi gitu. Ya, saya kira cukup dari saya. Oke, di pause waktu Bang Zuma. Silakan Duran. Ya, saya kurang ngerti nih. Kalau ada penghalang, nggak apa-apa. Kalau nggak ada penghalang, itu masalah. Berarti Allah Anda itu nggak maha tahu dong. Sama, tolong saya mau share screen dong. Kebetulan si Jul ini bawa Abu Daud. Oke, waktu di stop. Waktu di stop dulu. Silakan share screen. Nanti begitu Duran berbicara, tolong waktu dilanjutkan Pak Kaisar. Silakan Duran. Oke. Maksudnya ini Jul, Sunan Abu Daud. Hah? Matannya sama Jul. Kenapa perbaikan saya sudah jelaskan tadi.
Nggak ada, yang penjelasan Anda tidak ada di dalam hadisnya. Ya, Anda membaca hadis itu saya akui ya, itu hadis Abu Dawud. Ya, karena Abu Dawud ya kan yang tadi Anda bilang kan. Nah, iya. Tapi sama matannya. Terus apa masalahnya? Tadi Anda bilang kalau tidak ada penghalang nggak apa-apa. Kalau ada penghalang nggak apa-apa. Kalau tidak ada itu masalah. Ya kan, saya sudah terangkan tadi kepada Anda. Hadisnya tidak berbicara seperti yang Anda katakan. Oh, berarti Anda tidak nangkap. Makanya aku bilang, kalau Anda tidak pernah belajar hadis, jangan bertanya tentang hadis. Ajari saya. Kalau Anda benar-benar bisa, ahli, ajarin saya. Ya, thank you. Kalau Anda mau diajari tentang hadis, Anda harus siapkan waktu untuk belajar itu. Hari ini? Nggak bisa. Nanti kita ada tema lain. Kita berbicara membahas tentang ulumul hadits, baru masuk ke tentang hadits. Oke. Kaisar, tolong jadwalin minggu depan si Jul mau ngajarin gue hadits. Ya, berarti Anda pintar itu namanya. Jadi jangan Anda bertanya sesuatu, Anda nggak pernah mempelajarinya gitu ya. Minggu depan tolong dijadwalin ya. Dia mau ngajarin gue tentang hadits. Ya, Kaisar ya. Ya. Sekalian saya ajari kamu tentang kitab pun juga. Iya, tenang aja. Ini waktu pada saat Jumat tadi ngomong, aku aktifin. Waktu kalian berdua bareng, aku aktifin dua-duanya ya. Jadi Bang Zuma itu 140, Bang Duran 150. Oke, silakan. Waktu berjalan lagi. Silakan aku share dulu ya. Oke, siap. Mana jawabannya? Kok nggak ada jawabannya? Dia tadi diam aja. Loh, kan tadi sudah saya jelaskan sama Anda. Tapi kan hadisnya berkata beda. Hadisnya berkata beda. Gitu loh. Ya, saya kan mengatakan kepada Anda, diterangkan di dalam hadis yang lain dari Marwan al-Ashar, jelas dikatakan seperti itu. Saya pernah melihat Ibnu Umar menderumkan untahnya menghadap kiblat, lalu dia duduk dan buang air kecil dalam keadaan menghadapnya. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah hal ini telah dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW? Nah, beliau menjawab, benar, akan tetapi hal itu dilarang jika dilakukan di tempat terbuka. Apabila di antara dirimu ada kiblat, di antara dirimu dan kiblat ada sesuatu yang menutupinya, maka itu tidak mengapa, itu dibolehkan. Masih kurang jelas? Oke. Gue mau share screen lagi dong. Ya. Coba si Jo. Waktu terus berjalan aja Pak Kaisar, karena udah 2 kali kesempatan screen dan ini ketiga kali. Silakan, Duran. Ya. Sahih Bukhari nomor 141 ya. Nah, Rasul bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC. Berarti apa? Iya, kan tadi saya sudah jawab. Anda tidak mendengar. Tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Tertutup kan? Tidak mendengar. Iya, tertutup kan? Iya. Oke, nah sekarang Anda buktikan kepada saya kalau Muhammad kencing menghadap kiblat itu tidak di dalam WC atau tidak di tanah terbuka. Monggo. Jadi begini, pembelajaran yang kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami umat Islam, bahwa perintahnya kepada orang-orang yang sezaman beliau dan sewilayah dengan beliau pada saat beliau mengajarkan risalah keislaman kepada bangsanya pada saat itu mengajarkan hal yang Anda bawa hari ini, bahwa Rasulullah melarang menghadap kiblat pada saat buang hajat. Nah, ada pengecualian. Ada pengecualian ketika pada masa itu tidak ada ruang ya selain menghadap kiblat, itu boleh selama ada yang menghalang. Belum ngerti juga? Tunjukkan kepada saya hadis yang menyatakan Muhammad kencing menghadap kiblat itu
ada penghalang atau tidak ada penghalang. Ya kan tadi kan saya sudah gitu. sebutkan. Mana hadisnya? Loh, itu hadis yang saya ceritakan tadi samamu. Nomor berapa? Dari Abdullah bin Umar dia berkata, sungguh saya pernah naik atap rumah, lalu saya melihat Rasulullah Muhammad SAW di atas dua batu bata menghadap Baitul Maqdis dalam keadaan pulang hajatnya. Kan sudah ada hadisnya saya katakan sama Anda. Waktunya habis, Gurunda. Duran masih berapa Pak Kaisar? Waduh, riset ini gue tadi 1 menit 6 detik kayaknya. 1 menit 6 detik tadi udah dipakai, ya udahlah. Udah 1 menit aja lah. Ya udah 1 menit, Duran, waktu kamu sisa. Silakan. Ya. Taruh ya. Saya setting dulu. Ya silakan Duran. Ya, ternyata hebatan link saya kan daripada ocehannya si Jul. Jul tidak mampu membuktikan apapun. Dia bilang itu hadis, itu hadis. Loh, saya tanya mana hadisnya? Kenapa Anda nggak mempersiapkan? Anda bicara, oh tidak boleh pakai link, tidak boleh pakai link. Lalu saya harus pakai apa untuk membuktikannya? Pakai mulut? Oh nggak bisa. Masa dialog pakai mulut? Nggak ada pembuktian. Jangan dialog, tidur, cuci kaki, gosok gigi. Jadi kalau mau dialog, siapkan materi Anda dengan benar. Jangan Anda tidak percaya, Anda menyangkal, tetapi Anda membenarkan hadis-hadis yang saya kasih. Kan lucu. Itu aja sih. Yuk, thank you. Oke, waktu juga sudah habis. Terima kasih Duran. Sesi pertama pertanyaan untuk Duran sudah selesai. Sekarang giliran Bang Zuma untuk bertanya kepada Duran. 4 menit untuk Bang Zuma, 6 menit untuk Duran. Waktu Bang Zuma mulai ketika Tunggu, Pak. Bang Zuma. Belum disetting, Pak. Oke, siap. Bang Kaisar. Ya, silakan. Oke, Bang Zuma, silakan waktu mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya sangat sederhana ya. Yesus itu diimani oleh sahabat Kristen sebagai Sang Firman yang nuzul menjadi manusia, dialah jalan keselamatan dan hidup. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara, Paulus mengatakan dirinya terpilih sebagai rasul sejak dari dalam kandungan ibunya. Kenapa kemudian Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus dan memperkenalkan Paulus ketika dia menjadi guru di tengah-tengah Bani Israel? Sementara pengakuan Paulus, dia adalah rasul yang dipilih dari sejak rahim. Silakan. Itu adalah ungkapan bahagia Paulus. Jadi dia bilang, aku telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Karena dia tahu keselamatan di dalam Yesus itu adalah anugerah. Anugerah yang direncanakan. Bukan anugerah yang asal jadi. Yang saya tanya, kenapa Yesus tidak memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya? Loh, Paulus kan belum jadi murid. Dia mengaku rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Loh, ketika ada yang mengaku menjadi rasul, coba ayatnya mana? Saya ajarin Anda. Ayatnya mana? Buka ayatnya. Anda nggak pernah mendengarkan ayat itu? Buka ayatnya. Ya silakan Anda buka. Mana? Anda nantang saya. Ya, lo Anda tidak menguasai kitab Anda. Paulus mengaku sebagai rasul. Dikasih natsnya biar Duran aja yang membaca. Ya, silakan Anda tunjukkan. Kalau tidak ada berarti keliru. Nats yang Bang Zuma tadi sebutkan, Bang. Gimana? Moderator, moderator timers untuk ini jangan ikut berbicara, timer saja. Bang Zuma, dari Chef Duran menanyakan dari Bible surat apa, ayat berapa, begitu Duran? Iya. Ada ayatnya?
Silakan, Gurunda. Ngetik dulu di Google. Tidak, saya minta Anda, masa nggak tahu sih? Lucu ini. Anda kan bertanya nih. Iya, ya harusnya kan? Anda itu langsung, jangan jadikan bertanya tentang ayat itu, kemudian Anda jadikan itu sebagai penghabis waktu Anda untuk menjelaskan kepada saya. Jawab aja langsung. Paulus itu mengaku dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya. Itu aja. Gitu ya. Silakan Duran. Ya. Perkataan Paulus itu paralel dengan Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi sebenarnya Paulus itu paralel dengan Yeremia 1 ayat 5, Jul. Yang saya tanya, kalau lagi-lagi kamu larikan ke Yeremia, justru Anda akan kepepet di situ. Artinya Paulus benar-benar sudah menjadi murid, karena Yeremia pun Anda bawa-bawa. Kenapa Yesus tidak memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya? Saya sudah bilang, keselamatan itu bukan asal jadi, asal tunjuk pada saat itu. Keselamatan itu direncanakan jauh sebelumnya. Jadi ketika Paulus mengatakan hal yang saudara Jul lontarkan nih pertanyaannya, bukankah di Yeremia pun Tuhan telah mengabarkan kepada Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau. Jadi apa? Paulus ini adalah ahli tafsir perjanjian lama. Jadi dia tahu, walaupun kehidupan dia sebelumnya adalah penganiaya jemaat, tetapi ketika dia dipilih, dia menyadari Tuhan memilih dia bukan karena perbuatan dia. Tuhan jangan buang-buang waktu. Kalau nggak tahu, nggak usah. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang nama Paulus? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Nggak usah asumsi. Orang Paulus belum jadi murid kok disebut? Kan lucu. Nah, berarti Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Paulus, kan gitu? Siapa bilang nggak mengenal Paulus? Nah, kalau dia mengenal, kenapa dia nggak mengajarkan? Padahal dia yang nantinya datang menghapus semua hukum Taurat. Siapa yang menghapus hukum Taurat? Roma 3 ayat 30 Paulus bilang, aku tidak menghapus hukum Taurat. Aku tidak merubah. Roma 3 ayat 30. Hukum Taurat mana yang dirubah? Hukum Taurat mana yang dirubah? Faktanya? Hukum Taurat mana yang dirubah? Lah, Paulus justru mengatakan bahwa sejak adanya Taurat, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dia katakan di dalam 1 Korintus 15, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan ilmu bahwa Taurat yang datang ditegakkan oleh Yesus itu justru menjadi sengat maut bagi manusia. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu seperti itu? Sementara Anda bertanya Paulus merubah Taurat. Lalu saya tanya, di mana Paulus merubah Taurat? Anda malah lari. Kan Yesus mengatakan tidak ada setitik pun yang dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Tapi Paulus balas apa di Galatia 5? Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan, dimerdekakan dari aturan-aturan Taurat dan juga dimerdekakan dari penghambaan. Ada yang dirubah nggak Paulus? Makanya saya tanya kepada Anda, kalau dia terpilih, ada yang dirubah nggak Taurat oleh Paulus? Ada, banyak. Mana? Sebutkan. Hukum pertama aja diganti oleh Paulus. Apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Dia membentuk ilah baru berupa manusia. Ilah baru berupa manusia? Iya. Loh, bukan Yesus itu siapa? Bukankah Yesus sendiri adalah memang Tuhan? Nah, itu dia. Anda adalah pengikut Paulus. Ya, udah ya. Berarti ketika Paulus mampu menunjukkan Yesus itu adalah ilah itu sendiri, Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut dengan Hasem menjadi manusia, maka disitulah saya katakan Paulus membantai semua ajaran Yesus. Oke, Matius 18 ayat 20, Yesus mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, itu berbicara mengenai murid-murid Yesus, bukan berbicara mengenai Kristen. Di sini Yesus mengatakan dia omnipresent.
ketika ada 2-3 orang berkumpul dalam nama dia hadir di tengah-tengah. Berarti apa? Yesus ini omnipresent, dia bisa hadir dimanapun. Itu ada jawaban yang tidak nyambung itu. Yesus ada dimanapun. Yesus mengetahui musim arak tidak. Mengetahui musim arak kapan tidak. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, dosamu sudah diampuni. Udah, nggak usah lari ke sana. Sekarang gini. Kan ada yang lari. Enggak, saya kalau mengatakan dosamu telah diampuni, apakah berarti saya telah mengampuni dosamu? Enggak. Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni, enggak pernah itu. Sekarang jawab aja, kenapa Yesus tidak mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel bahwa Paulus akan datang mengajarkan tentang ajaran yang bertentangan dengan ajarannya yang sudah dipilih dari sejak kandungan ibunya, sebagaimana dalam Galatia 1 nomor 15. Pada Kisah Para Rasul bukankah Yesus mengatakan ini adalah orang yang akan kuutus? Kisah Para Rasul tulisan murid Paulus. Kisah Para Rasul tulisan murid Paulus. Iya. Anda dapat info dari mana, Jul? Lukas yang menuliskan kan? Iya. Nah, terus? Lukas rekan sejawat atau murid? Dia murid. Dia muridnya Paulus ketika dia di Antioquia. Ketika dia di Antioquia? Iya. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak didik Paulus. Iya, tapi dia minta, Paulusnya minta supaya Lukas itu tinggal dengan Markus di Antioquia. Siapa yang minta? Ya Paulus. Paulus minta. Lalu ketika Paulus minta, apa Paulus mengatakan dia itu anak didiknya? Lalu Lukas ini siapa? Dapat ilmu dari mana Lukas ini? Sementara Lukas, Markus dan juga Paulus itu sama-sama di Antioquia. Nah, itu makanya saya tanya sama Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Selesai. Zuma, waktu selesai. Duran waktu menjelaskan pertanyaan apa yang saya ingat tadi adalah ketika Paulus di kandungan dan Yesus tidak mengenal Paulus. Bagaimana bisa mengenal Paulus ketika dia mengaku Rasul sedangkan Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus? Silakan Duran, waktu Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Silakan. Saya udah bilang, itu adalah ungkapan rasa syukur Paulus ketika dia dipilih. Maka itu dia memparalelkan Yeremia 1 ayat 5. Jadi keselamatan yang daripada Yesus itu bukan ucuk-ucuk datang lalu asal main tunjuk. Enggak, itu direncanakan jauh sebelumnya. Gitu loh. Terus mengenai Yesus tidak mengenal Paulus, loh, siapa bilang? Bukankah di Kisah Para Rasul dikatakan ini orang yang akan kuutus? Bagaimana Yesus nggak bisa mengenal Paulus? Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6 ya. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Itu kan berarti udah ada interaksi antara Yesus dengan Paulus. Lalu bagaimana bisa si Jul mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal Paulus? Kisah Para Rasul 15 ayat 22. Rasul-rasul dan penatua semua yang berkumpul berjabat beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Oke, waktu habis Duran. Mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Pak Kaisar, waktu disetting lagi 4 dan 6 menit. Oh, ini kan udah langsung ke battle, Pak. Oh, langsung ke battle ya? Oke, 30 menit. 30 menit. Disetting 30 menit untuk battle bergantian. Udah Pak, udah Pak. Oke, udah ya. Oke, silakan untuk sebentar, Kang Farhan, intermezzo sebentar, sedikit. Kang Kaisar, maaf, ini salah satunya mungkin akan saya tawarkan kepada Anda, bisa nggak gitu teman-teman dari kekristenan, khususnya mungkin narasumber, untuk tetap menjaga cara-cara berbicara, cara penyebut atau panggilan kepada siapapun itu. Ya, kalau boleh,
Ini sekali lagi karena kami kan sudah punya sikap untuk tidak melanjutkan obrolan atau diskusi apapun. Nah, salah satunya adalah itu. Kalau bisakah teman Anda atau siapapun itu yang jadi narasumber Anda untuk tetap menjaga tata sopan cara pemanggilan kepada siapapun. Kami dapat teguran dari sahabat-sahabat kami dari kemusliman, terutama para sahabat-sahabat dari Muslim, ya sesepuh kami, nggak nyaman ketika ada sahabat Kristen memanggil sahabat kami yang notabene oleh kami dianggap guru atau teman yang jelas-jelas mampu memberikan pencerahan kepada kami, dipanggil dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh atau tidak bagus. Siju atau itu. Mungkin seperti Pak Juma mengatakan kepada saudara ini, itu mungkin lebih bagus, lebih enak. Kalau boleh, kami punya aturan, punya pemahaman atau punya keyakinan bahwa panggilan itu ya yang terbaik. Kalau Anda membenci, tinggalkan kebencian itu sementara, kita bukti bahwa kita sedang diskusi dan ditonton oleh para netizen dan juga kita sedang belajar. Itu mungkin kalau boleh Kang Kaisar, kalau bisa dinasihati temannya biar memanggil panggilan yang diajak berdakwah, berdebat ataupun berdiskusi dengan panggilan yang baik. Kalau boleh, kalau bisa. Ini ajaran yang dalam Islam Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan demikian. Makasih Kang Farhan, semoga bisa dipahami dan ini untuk kebaikan semua ya. Ini salah satu yang kami sampaikan, yang kami mintakan kepada teman Kristen nantinya. Makasih, dilanjut Ahina. Oke, terima kasih Pak Budangon, nasihatnya betul apa yang dikatakan Pak Budangon. Ya, adab lebih tinggi daripada cuma sekedar kepintaran ya. Adab. Terima kasih. Saya juga memanggil Pak Kaisar juga Pak ya. Tolong Duran kita ini ya kita kedepankan adab dalam ranah diskusi ini. Waktu 30 menit untuk Duran dan Gurunda Zuma. Silakan digunakan sebaik-baiknya. Waktu akan mulai berjalan ketika salah satu mulai berbicara. Silakan. Oke, saya mau tanya kepada saudara Jul. Saya menemukan di surat 16 ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Jika memang Nabi Islam Muhammad adalah pengikut daripada Ibrahim sebelum-sebelumnya, kenapa turun ayat ini? Silakan saudara Jul. Atau mesti saya panggil saudara Jul Kipli M. Abbas atau saudara Juma nih? Santai aja. Ya. Anda membawa Al-Quran yang menerangkan untuk perintahkan untuk ikut kepada ajaran Abraham. Nah, ajaran Abraham itu pokok intinya adalah menyembah hanya kepada Allah. Kemudian Abraham juga mengajarkan kepada keturunannya untuk bersunat. Ada yang bermasalah di situ? Jadi saya mau tekankan dulu nih ya, saudara Jul. Yeah. Saya mau tekankan. Yeah. Sebelum bertemu dengan Jibril atau usia daripada Nabi Islam Muhammad sebelum 40, apa agama dia? Ya, jadi yang perlu Anda pahami bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu belum menerima wahyu, beliau tidak pernah melakukan satu perbuatan kemusyrikan, perbuatan yang sama dilakukan oleh orang kaum pagan pada masanya. Dia hidup pada masa kaum fatrah, kaum di mana mereka tidak pernah tidak diutus nabi dan rasul dan tidak ada pewahyuan kitab suci. Agama Saya dia sudah apa? jawab ya. Agama Ya. dia apa? Sebelum 40. Dia tidak memiliki agama dia apa? ajaran sebagai pegangan dalam arti kata sebagai pedoman untuk kemudian dalam hal syariat, muamalah dan seterusnya itu tidak merupakan sebuah ajaran yang sudah baku. Oh, berarti Tetapi dia tidak pernah melakukan penyembahan berhala seperti kaum Arab pada masa itu. berarti Anda menyatakan bahwa sebelum usia 40 Nabi Islam Muhammad tidak mengikuti agama Ibrahim, benar? Memang ada dalilnya? Loh, kan tadi Anda yang bilang dia tidak mengikuti agama apapun. Kan beliau disunat dan juga beliau itu tidak menyembah kepada selain daripada Allah. Saya bertanya, sebelum usia 40 agama Muhammad itu apa? Agama Nabi Islam itu apa? Apakah pengikut Ibrahim atau bukan? Biar simpelnya seperti itu aja deh. Dia tidak bisa dikatakan sebagai pengikut.
Ya, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pengajaran bahwa seperti ini ajaran Rasulullah Nabi Ibrahim. Anda nggak berkontradiksi dengan ucapan Anda ketika Anda mengatakan Nabi Islam itu disunat mengikuti Ibrahim, tetapi Anda mengatakan bahwa dia tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Anda sedang melawan diri Anda sendiri nih. Enggak dong. Saya kan sudah mengatakan kepada Anda bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bersunat kemudian hanya karena mengikuti Abraham, ya kan? Lalu kemudian tidak menyembah kepada berhala karena adanya perintah larangan kepada beliau. Orang-orang di sekelilingnya itu mereka sudah melakukan. Ngomong pelan-pelan. Saudara Jul ngomong pelan-pelan. Anda tadi mengatakan Nabi Anda tidak bersunat. Jadi Anda harus bicaranya yang jelas dulu. Nabi Anda nggak ngerti narasi yang saya katakan kepada Anda. Rasulullah Muhammad SAW itu bukannya dia itu tidak bersunat. Maksud saya dia itu bersunat ataupun tidak bersunat bukan karena disebabkan ikut kepada Abraham ataupun tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi dia tidak mengikuti Ibrahim atau mengikuti nih? Ya, kan itu dengan adanya perintah bahwa ternyata Abraham itu bersunat, maka diketahuilah bahwa ternyata beliau ini mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Abraham atau Ibrahim. Jadi sebelum usia 40 Nabi Islam itu tidak mengikuti milah Ibrahim. Faktanya dia melakukan hal yang sama. Oh gitu. Coba Anda lihat di Ad-Duha ayat 7. Kenapa Allah Anda mengatakan Muhammad itu tersesat? Di surah apa? Ad-Duha ayat 7. Ad-Duha ayat 7. Surah 91 ayat 7. 93 ayat 7. Dikatakan dan dia mendapatimu sebagai tersesat. Di mana lalu dikatakan dia memberikan petunjuk? Nggak tahu ya? Di mana dikatakan di situ tersesat? Di situ pakai kata dolan bukan? Iya. Dolan itu apa? Dolan itu bisa bingung. Bisa. Orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Iya. Bisa bingung, bisa orang mendapatkan petunjuk, bisa tersesat juga bukan? Iya, sesat artinya tidak ada petunjuk kan? Iya. Betul? Nah, betul. Sekarang ketika sebelum datang petunjuk kepada beliau, apakah beliau sudah mendapatkan petunjuk? Belum. Berarti dia bingung atau tersesat, benar kan? Dia bingung, tersesat. Bukan artinya dia itu melakukan penyembahan terhadap berhala. Sesat di sini karena belum ada petunjuk. Kan sudah dijelaskan di situ. Wajadaka dallam fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Bingung itu artinya belum ada pedoman. Belum ada seperti petunjuk. apa saya harus beribadah, seperti apa saya harus melakukan zikir, seperti apa saya harus melantunkan kitab-kitab suci, dia bingung di situ. Belum ada kejelasan. Sehingga diterangkan bahwa setelahnya dia diberi petunjuk. Wajadaka dallam fahada. Ya, hada itu petunjuk. Lalu kenapa hadis Anda mengatakan giliran Anda bertanya terus atau saya juga boleh bertanya? Nah, Anda bertanya aja, ya kan? Silakan. Lalu kenapa hadis Anda mengatakan udah Anda tidak ada ilmu tentang hadis. Ya bukti ya tadi. Gantian. Gantian. Sekarang saya bertanya kepada Anda. TikTok. Ya. Giliran saya yang bertanya kepada Anda. Bertanya, silakan. Saya bertanya. Giliran saya bertanya kepada Anda. Ya. Giliran saya. Sekarang di sini TikTok. Inilah yang disebut dengan TikTok juga ada rule Duran. Kalau dua-duanya bertanya, tolong dimatikan dulu Pak Kaisar. Saya mohon. Jadi TikTok itu juga ada rule. Artinya ketika Anda sudah bertanya dan Bang Zul sudah menjawab, ya Bang Zuma sudah menjawab, ya kamu gantian Bang. Silakan. Sekarang gini Farhan. Ya Farhan. Dia menjawab, lalu kan saya membantah argumen dia, benar nggak? Nanti kamu elaborasi sambil menjawab, ya. Kalau Anda minta ada rule-nya, ada timernya, lalu kasih saya 15 menit, dia 15 menit, itu adil dong, benar nggak? Kamu tadi malah kalau kayak waktu kayak gitu, waktu kamu udah habis Duran, kamu udah nanya terus ya. Silakan. Ini waktunya 22.59. Duran. Waktunya 22.59. Duran. Saya moderator dan saya berhak mengatur. Ya, tolong hargain. Silakan Guru Dazuma untuk gantian bertanya. Silakan Pak Fadl. Oke, ya. Jadi Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa Paulus berkata seenak dirinya? Ayatnya? Ya. Sekarang gini. Siapa yang mengajarkan Yesus, Paulus?
bahwa Yesus itu adalah orang yang harus mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Di Paulus? perjanjian lama Yesus itu ada. Ya, di Bukan Yesus lama, yang ngajarin. Ya, itu di Bilangan 22 ayat 23. Apa ya. katanya di situ? Penjahat harus mati. Itu dikatakan. Penjahat harus mati. Sorry, bukan. Penjahat harus mati. Itu Yesaya 53. Ya. Itu menurut Yesaya saya 53. itu yang Anda ingin ambil kan, penjahat itu harus mati dengan cara disalib. Yesaya 53 tentang apa? Yesaya 53 yang ingin kau gunakan lagi sebagai nubuatan terhadap Yesus itu akan menjatuhkan derajat Yesus. Karena itu nggak nyambung pada Yesus. Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, sangat berhati-hati. Pekerjaanku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa yang diperintahkan kepadaku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Paulus setebal itu kitabnya, dapat perintah dari mana? Maksudnya apa sih? Anda bicara Yesus, lalu Anda mengaitkan ke Paulus. Maksudnya apa sih? Coba Anda jelaskan dulu. Yesus sendiri itu Anda jadi bingung menjawabnya. Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Sebagai jalan keselamatan dan hidup, dia tidak berkata-kata apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan kedatangannya bukan atas kehendaknya. Nah, Paulus ini apapun bebas dia katakan. Dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah ini dan itu. Itu yang ngajarin siapa? Anda pernah baca perjanjian lama gak? Loh, kok larinya ke perjanjian lama? Ini surah-surah Paulus yang saya tanyakan tentang Paulus, bukan tentang Yesus. Paulus sendiri mengajarkan. Anda bicara dari mana Paulus tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu kan? Benar nggak? Ya, dari mana Paulus tahu bahwa Yesus ini harus mati terkutuk untuk membebaskan Kristen dari aturan main Tuhan yang ada dalam hukum Taurat? Yesaya 53 di situ jelas. Ya, hamba yang menderita. Kenapa larinya ke Yesaya? Loh, kok kenapa larinya ke Yesaya? Yesaya itu kan nubuatan. Yesus menerangkan di dalam Matius 5, 17, 18, 19, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, tidak hilang sedikit pun dari hukum Taurat meski yang paling terkecil. Lalu apa yang diajarkan oleh Paulus? Saya bacain ya. 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Semuanya terjadi, bukan sebelum semuanya terjadi. Iya, sebelum terjadi langit dan bumi lenyap. Sudah terjadi enggak itu? Bumi dan langit lenyap. Langit lenyap? Mana sih yang lenyap? Lah kan Yesus mengajarkan itu. Ya, saya baca. Matius 5 silakan ayat baca nomor 18-nya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap. Menyangka, dengerin dulu, sabar saudara Jul. Duduk di pojokan, saya jelasin kepada Anda ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Ya, menggenapi ya, jangan diganjili ya. Itu menggenap. Genap itu berarti menyempurnakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang dimaksud sebelum semuanya terjadi? Langit lenyap, bumi lenyap. Ketika Yesus menyerahkan dirinya. Nah, justru itu yang saya tanya, siapa yang ngajarin itu? Yesus mengatakan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Sebelum semuanya itu terjadi, dengerin. Sebelum semuanya itu terjadi, itu adalah sebelum darah Yesus menetes di atas kayu salib. Di mana Yesus mengatakan bahwa setelah darahku menetes di tiang salib, maka hukum Taurat itu sudah digenapi. Artinya sudah dilenyapkan, tidak lagi berlaku. Di mana? Ya, Kejadian 3 ayat 15. Kok larinya ke Kejadian?
Loh, Anda harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, baru Anda mengerti kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Kenapa larinya ke Kejadian? Apa hubungannya? Nah, yang harusnya mengajarkan tentang salib kan Yesus. Saya larinya ke Kejadian. Dengerin dulu, santai, dengerin. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, terus? Ya. Ketika dikatakan keturunannya, ini kan mengacu kepada keturunan Hawa. Berarti Yesus itu keturunan manusia? Yesus keturunan manusia. Dia Allah menjadi manusia. Dia harus lahir keturunan dari manusia. Seorang wanita. Dia harus lahir dari seorang wanita. Oh, ya, berarti Yesus itu keturunan wanita. Kok keturunan wanita? Lah, nubuatan yang kamu gunakan tadi itu apa? Untuk siapa? Untuk keturunan atau untuk siapa? Gini ya. Sebutkan satu tafsir yang bisa menjelaskan bahwa wanita itu mempunyai keturunan tanpa laki-laki. Oh, itu yang menjadi alasan itu. Berarti kalau itu yang Anda jadikan alasan, berarti Kejadian 3 yang Anda ambil itu tidak nyambung kepada Yesus. Kok nggak nyambung? Lah, Yesus keturunan atau bukan? Sekarang saya mau tanya sama Anda. Anda ini gimana sih? Wanita bisa gak melahirkan tanpa benih dari seorang pria? Bisa, kalau Tuhan menghendaki. Buktinya Maria bisa. Bisa, kalau bisa Tuhan menghendaki. Benar, ya. Bisa kalau Tuhan menghendaki. Iya, betul. Maka buktinya itu Maria bisa. Maria itu adalah Hawa yang akan datang, istilahnya. Kalau Anda nggak ngerti teologi ya. Ya, berarti. Jadi di sini dikatakan perempuan ini. Kan saya bertanya kepada Anda, ada gak perempuan yang lahir tanpa benih pria? Kan Anda bilang bisa. Bisa, Hawa contohnya juga Maria. lahir tanpa contohnya Maria. benih. Benar kan? Contohnya Maria. Selain Maria ada gak? Hawa juga. Hawa dilahirkan. Justru itu ajaibnya. Hawa lebih hebat. Kalau Yesus Tuhan Anda itu dilahirkan, Maria nggak dilahirkan. Hawa nggak dilahirkan, bisa. Lebih dahsyat dia. Hawa dilahirkan. Enggak. Siapa bilang? Anda tahu Hawa gak sih? Nggak usah lari kemana-mana. Nggak usah terlari kemana-mana. Saya nggak tahu Hawa, Yang saya tahu Hawa itu penjual jengkol tetangga saya. Sekarang gini, Anda mengambil kitab Kejadian miliknya agama lain untuk menutupi agama Anda, itu nggak nyambung. Karena yang saya terangkan kepada Anda itu adalah sebelum langit dan bumi ini lenyap, hukum Taurat bagi Bani Israel itu tidak boleh dihilangkan. Lalu siapa yang mengajarkan Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib? Ya. Kemudian hukum Taurat itu tidak lagi berlaku. Siapa yang ngajarin? Siapa lagi yang ngajarin? Ya. Sebentar ya. Sama Anda tuh harus ada dalil. Yesus pernah mengatakan, kitab para nabi, dan semua nubuatan itu berakhir pada zaman Yesus. Yesus atau siapa tuh? Yesus dong. Yesus. Oh. Di mana diterangkan itu coba? Bentar. Nah, saya kasih Anda untuk Lukas 16 ayat 16. Nah, Lukas 16 kan? Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, ya, berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Oke. Sekarang berbicara mengenai Lukas. Lukas itu menuliskan tentang firman atau hasil penyelidikan? Hasil penyelidikan. Ya. Tetapi dengan diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana ceritanya diilhami kalau dia menyelidiki? Kalau dia diilhami tidak perlu menyelidiki. Layaknya Yesus dia berkata berdasarkan firman Tuhan. Tidak mesti menyelidiki. Itu satu poin. Kedua, kalau Anda mengatakan itu sebagai pembenaran, di dalam Amsal 30 nomor 6 diterangkan, jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya, supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, sekarang mana firman Tuhan yang ada di kitabnya Bani Israel yang mengatakan Tuhan itu akan datang menebus dengan darahnya dan menghapus semua aturan mainnya yang sudah diterangkan, yang sudah disampaikan kepada Bani Israel. Ada enggak?
Kejadian Bahkan Tuhan 3, mengatakan, ya. jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau menguranginya. Ulangan 4 nomor 2. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Meaningnya, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, kan seharusnya dia mati. Kan dikatakan, jika engkau memakan buah itu, maka engkau mati. Tapi di sini dikatakan, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Lalu bagaimana kulit binatang itu bisa menjadi pakaian? Tentu harus ada pengorbanan darah, kurban. Oh, nggak bisa Tuhan itu membuat langsung pakaian gitu. Layaknya dia menciptakan Adam tanpa harus ada kandungan dulu. Nggak bisa ya. Harus ada korban binatang dulu, dibunuh binatangnya dulu, baru ada kulitnya gitu ya. Ini adalah Alkitab yang membicarakan, bukan Anda. Di mana dikatakan bahwa Allah menyembelih kurban kemudian kulitnya diberikan kepada Adam Hawa? Ada. Emang Anda kira Allah itu ada di dalam Alkitab? Larinya kemana-mana Anda ini. Loh, Ya udah tanya lembaga kitabmu, hapuskan kata Allah di dalam kitabmu. Anda baca tentang Abdullah Ibnu Muti. Dia orang Melayu keturunan Yaman. Dialah yang menerjemahkan Ya Alkitab. kan itu tahun berapa? Baca dong, Itu tahun berapa? 1800 sekian. Nah sekarang kitabmu sudah berapa kali revisi? Oh, Al-Quran nggak ada revisi ya? Kamu itu, aduh gimana sih? Al-Quran Sudah nggak ada berapa kali revisi. kitabmu direvisi? Kenapa kata Allah tidak direvisi? Kalau kata Allah itu tidak pas di kitabmu. Lah, emang Tapi itu Allah bukan kitabmu kan? Itu kan kitabnya emang Bani kata Israel. Allah itu Udah, nggak usah milik kemana-mana. Sekarang tunjukkan dalilnya di mana sang bapak menyembelih kurban, kemudian mengambil kulitnya untuk memberikan kepada Adam Hawa. tak itu. Mana? Datanya di mana? Dan Di mana? Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk Iya, manusia. iya. Menyembelih Iya, binatangnya apa? kapan? Pada saat itu juga dong. Mana? Datanya ada. Itu Kejadian 3 ayat 21. Gimana sih? Kan tidak diterangkan di situ mengorbankan. Hanya dikatakan kulit binatang yang diberikan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Sekarang Penyembelihannya kulit kapan? binatang itu adanya setelah dikorbankan atau sebelum dikorbankan? Ya sama. Buktinya juga Adam tidak dikandung, kok tiba-tiba ada manusianya? Anda ngomong dari tadi nggak nyambung. Anda Adam nggak tidak nyambung. dikandung. Anda menuduhkan sesuatu kepada Tuhannya Bani Israel, sesuatu yang tidak ada datanya. Anda mengatakan mengorbankan binatang, kemudian kulitnya diambil, lalu kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Kenapa nggak sekalian aja Anda mengatakan menyembelihnya, mengulitinya, menjemurnya begitu kering, lalu kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa? Jadi Anda hanya ingin mengatakan kurban supaya nanti ada manusia lahir yang adalah Tuhan menjadi kurban, lalu Anda jadikan sebagai Tuhan. Anda mau larinya ke sana Sebenarnya kan? ya. Ini si Jul ini sudah lari kemana-mana, tetapi saya Yang akan lari. ngikutin dia ya. Yang lari Saya akan terus siapa? ngikutin. Anda lari ke kata Allah, Anda lari ke kata revisi Anda yang dan bertanya seterusnya. kepada saya. Iya, bertanya. memang betul. Tapi Anda tidak mampu memberikan jawaban. Anda mengambil kurban, Tuh mengambil kan kurban. hanya Buktinya, hayalan Anda. Saya tidak mau itu menjawab. hayalan Anda. Nanti kurban yang kulitnya diambil untuk Adam, nanti Anda identikan dengan Yesus yang adalah kurban. Nah, kalau demikian adanya, berarti kurban-kurban penghapus dosa kepada bait suci bagi Bani Israel itu juga adalah Tuhan untuk Anda. Farhan, gimana? Sisa 8 menit ya. Tadi saya cuma dikasih kesempatan bertanya 9 menit. Si Jul ini sudah bertanya selama kurang lebih 12 menit. Oh, nggak sanggup. Ya sudah, kalau nggak sanggup. Sekarang ini adalah tentang rebutal. Jadi benar-benar tektokan. Berarti Anda nggak sanggup ya. Jadi saya simpulkan bahwa ajaran Paulus itu tidak kemudian berasal daripada pengajaran Yesus. Gue mau share screen tentang tadi. Halo, gue mau share screen tentang tadi. Tentang apa? Farhan. Ya silakan Pak Pak Kaisar. Screen di stop dulu waktunya. Udah. Hanya kok dari tadi larinya ke Yesus, larinya ke ini, larinya. Nah, memang harus kayak gitu untuk membuktikan kerasulan Paulus. Ini tentang Anda ya. Kenapa di rumah Muhammad ini ada patung? Monggo silakan.
Nah, tuh hadis lagi yang Anda bawa kan? Oh. Nanti ku bantah lagi kayak tadi. Hah? Coba. Kenapa Nanti ku bantah lagi kayak tadi. Lari lagi kan ku bilang Anda mau belajar hadis, siapkan waktu. Oke, terus? Ya kan gitu. Anda bisa jawab nggak? Coba Anda baca tuh apa yang dijelaskan di ayat itu. Oke. Kok ayat? Hadis kok ayat? Ya, ayat itu kan dalil. Ini hadis, bukan ayat Quran. Iya, siapa bilang ayat Quran? Ya. Di situ dikatakan, ya, di dalam rumah Muhammad itu ada patung sehingga Jibril tidak datang kepadanya. Lalu ada juga gambar berupa patung di tirai rumah Nabi Islam Muhammad. Silakan Anda jelaskan. Jawaban saya sama seperti tadi ya. Apa? Jawaban saya seperti tadi. Ya, Anda harus belajar dulu tentang hadis. Seperti yang saya terangkan tadi kepada Anda, bahwa ketika Anda menuduhkan Rasulullah Muhammad SAW itu kencing menghadap kiblat, saya kan sudah menjawabnya. Kesimpulannya Anda harus belajar ulumul hadis dulu. Oke, saya sudah belajar dan ini sudah disahkan oleh konsultasi syariah. Nanti saya kasih lihat muslim.or.id. Ya, ternyata hadis itu memang benar ada dari Abu Hurairah, bla 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 bla. Ada patung, cuy. Jangankan di rumah Rasulullah, kalau ada patung yang Anda berkaitan dengan hadis. Baitullah saja ada kan waktu itu. Oke, patung nah, itu. Sekarang berbicara mengenai hadis. Patung itu, ya, itu berupa larangan atau diperbolehkan di dalam Islam. Ada patung. Oh, memang sudah ada syariat Islam. Lalu kemudian Rasulullah memasang patung di rumahnya gitu maksudnya. Ini Jibril. Ketika Jibril datang, apakah belum ada syariat Islam? Enggak. Saya tanya sama Anda. Anda membawa hadits, oke. Nah, ketika Anda mengatakan ada hadits seperti itu, apakah sudah ada aturan datang kepada Rasulullah bahwa tidak boleh ada patung, tidak boleh ada gambar? Oh, berarti belum ada. Nah, itu saya tanya sama, katanya Anda menguasai hadits, Anda sudah belajar hadits tadi kan? Siapa yang ngaku sudah pernah belajar hadits tadi? Ya. Jibril itu tidak mau datang karena ada patung di rumah Muhammad. Berarti apa? Udah ada syariat. Di mana diterangkan itu? Di dalam hadis lain. Coba. Iya, saya ngerti. Jibril telah datang kepadaku serta berkata, aku telah datang kepadamu tadi malam dan tidaklah menghalangiku untuk masuk kecuali karena ada patung di depan pintu. Nah, kalaupun hadis itu kau katakan sebagai hadis sahih misalnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kemudian? Memotong kan? Ya saya tanya. Saya tanya. Memotong kepala patung kan? Nah, terus? Ya. Berarti apa? Terus? Ketika telah turun ayat-ayat contoh Al-Alaq, Al-Mudathir segala macam, tetapi di dalam rumah Muhammad tetap masih ada patung. Patung yang mana? Kok patung yang mana? Patung yang apa lagi? Anda membawa hadits. Ya, saya patung tanya. Di zaman Arab. Oke, patung di zaman Arab, apakah patung itu adalah patung pahlawan atau patung berhala kalau di zaman Arab? Monggo. Nah, sekarang begini. Kalau Anda membawa sebuah hadits, Anda terangkan dulu perawinya siapa, sanadnya siapa, kedudukan hadisnya seperti apa, dan tidak bisa kemudian Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW lah yang menggunakan berhala itu sebagai sesembahan atau dialah yang kemudian menjadikan patung itu ada di dalam rumahnya. Karena saya pribadi, saya katakan kepada Anda, saya nggak pernah bilang itu patung berhala. Ingat loh, Anda yang ngomong loh. Saya bilang di zaman Arab, apakah patung itu patung berhala atau patung tokoh pahlawan? Kan saya bertanya seperti itu sama Anda. Hati-hati loh Anda loh. Iya, makanya saya katakan kepada Anda. Anda yang bilang loh patung berhala loh. Saya bilang apakah bukannya tadi hadisnya yang Anda bawa? Iya. Tapi kan saya bertanya, apakah patung yang ada di dalam rumah Muhammad ini adalah patung berhala atau patung tokoh pahlawan? Saya bertanya seperti itu. Lalu Anda bilang patung berhala. Ingat loh, Anda yang ngomong loh. Yang namanya patung pada masa itu kan kau bawa tadi. Saya kan mengatakan bahwa jangankan di rumah Rasulullah, kalau Anda membawa sebuah hadits, ya, di dalam Ka'bah saja itu penuh dengan patung. Iya, betul. Nah, terus apa masalahnya kemudian? Saya bertanya, ya kan?
di rumah Baitullah itu patungnya patung berhala semua. Nah, di rumah Muhammad ini patung apa yang ada di dalam Nah, rumah Muhammad? sekarang begini. Begini. Apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika ada patung tersebut itu sudah datang syariat kepadanya? Loh. Syariat itu apa sih? Anda jelasin ke saya deh. Ya, syariat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan larangan dan perintah yang terkait dengan apa yang kita bahas malam ini. Al-Quran itu syariat bukan? Al-Quran penuh dengan syariat, aturan syariat, aturan main dalamnya. Ayat Quran itu syariat atau bukan? Ada syariat, ada muamalat, ada akhlak, ada akidah, ada tauhid. Ketika datang Al-Mudathir, hai orang berselimut, itu syariat atau bukan? Itu perintah, itu teguran. Teguran. Ya. Ketika di Ad-Duha ya dikatakan Muhammad itu tersesat. Ya, Anda bilang kan bingung. Saya pakai Anda bingung situ. Tersesat itu Anda pikiran tersesat menurut Anda orang Indonesia dengan tersesat dalam ayat ini itu beda. Artinya tersesat di sini itu belum mendapatkan petunjuk tentang satu hal. Belum mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika surat Al-Alaq, surah pertama itu turun, itu sudah mendapat petunjuk atau belum? Ya itu sudah dapat petunjuk. Ketika sudah dapat petunjuk, kenapa Muhammad masih tetap ada patung di dalam rumahnya? Nah, ini yang perlu kamu jelaskan ke saya. Duluan mana hadits yang Anda terangkan ini dengan petunjuk perintah larangan tentang patung? Ayo. Belajar hadits kan Anda? Di sini Jibril sudah pernah datang atau belum ke Muhammad? Lah, dia datang mengajarkan tentang perintah baca, bukan datang membahas tentang patung. Makanya saya tanya samamu, kalau Anda belajar tentang larangan ada patung itu di Quran atau di hadis? Ya kan sudah jelas dilarang di patung-patung. Larangan ada patung itu di Quran atau di hadis? Ada dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Sabah nomor 13 bagaimana ayat 13 bagaimana kemudian tentang patung-patung dan seterusnya itu memang sudah dilarang. Berhala itu dilarang, iya. Lalu kenapa Sulaiman membuat patung dengan dibantu oleh jin? Loh, kalau larinya ke Sulaiman, apa hubungannya? Kan Anda bilang kan itu sudah Apa dilarang. hubungannya kemudian dengan syariat Islam dengan yang dibawa oleh Sulaiman atau Salomo dengan kaumnya? Loh, Sulaiman bikin patung nggak? Sulaiman bikin patung? Menurut kamu ada nggak di dalam Al-Quran itu? Ada. Coba tunjukkan di mana. Anda nggak tahu? Surah 34 ayat 14. Ya, coba tunjukkan. Ya. Coba bukan. Tunjukkan. Sebentar. Bukan yang itu tentang kematian Sulaiman. Ya. Sulaiman bikin patung itu di surah 34 ayat 13. Iya benar. Apa yang diterangkan di situ? Ya. Coba share. Ini kan memang yang saya pertanyakan tentang akhlak, tentang bagaimana Muhammad sebelum ketemu Jibril. Kan itu yang saya pertanyakan dari tadi. Iya. Saya nggak pernah melebar. Ya. Surah 34 ayat 13, Sulaiman itu membuat patung. Tetapi Anda bilang Quran melarang patung. Ya memang melarang. Tetapi kenapa Allah Anda mengizinkan jin-jin membantu Sulaiman membuat patung? Lah, itu kan bukan syariat Islam. Kita berbicara mengenai syariat Islam. Berarti Quran itu bukan syariat Islam. Anda lucu ini ya. Kok lucu? Quran syariat Islam bukan? Al-Quran itu ada syariat Islam, betul. Saya mau bertanya, Quran itu syariat Islam atau bukan? Jelas syariat Islam. Ketika jelas syariat Islam, lalu Quran menceritakan bahwa Sulaiman membuat patung. Saya kan bertanya kepada Anda, larangan kami patung harus itu buat tidak patung ada. juga gitu. Larangan patung tidak ada di dalam Quran, hanya ada di dalam hadis. Oke, terima kasih Duran dan Guru Dazuma. Waktu sudah selesai untuk battle. Sekarang waktunya adalah closing statement. Karena tadi yang pertama yang melakukan opening statement adalah Guru Dazuma, silakan Duran, waktu Anda 5 menit untuk lebih mengelaborasi topik tadi, 5 menit waktu untuk Anda ya.
Silakan, waktu akan mulai berjalan ketika Duran mulai berbicara. Silakan Duran. Oke, ya. Di sini saya hanya mau bukan menekankan sih. Saya mau mengedukasi orang. Apa yang selama ini diklaim oleh teman muslim bahwa Muhammad itu adalah pengikut Ibrahim, itu terbantahkan malam ini. Sebelum ketemu Jibril, Muhammad itu bukan pengikut Ibrahim. Ada satu imam, yaitu Al-Qurtubi, dia mengatakan dengan pasti bahwa Muhammad itu bukan pengikut Ibrahim atau bukan pengikut Musa. Lalu saya mau bertanya lagi, sebenarnya saya mau elaborasi yang lebih dalam lagi. Kalau dia bukan pengikut Ibrahim, bukan pengikut Musa, lalu pengikut siapa dia? Karena kita tahu semua bahwa pada saat itu Mekah adalah penyembah-penyembah berhala. Saya tidak bilang Muhammad penyembah berhala, tidak ya. Tetapi saya mau bertanya, justru saya mau bertanya, coba carikan saya dalil yang dengan tegas menyatakan bahwa Muhammad itu kalau bukan pengikut para nabi, Ibrahim dan Musa, lalu dia mengikuti siapa? Sedangkan Abu Thalib di dalam hadis menyatakan dengan tegas, dia tidak masuk Islam dan dia mengikuti agama Abdul Muthalib. Agama Abdul Muthalib, kalau memang adalah agama Hanif, lalu kenapa Abu Thalib itu mati masuk neraka? Itu sesuai hadis. Siapa yang mengajari Muhammad tentang tauhid? Sebelum ketemu Jibril. Surah 93 ayat 7. Jelas dikatakan Muhammad bingung atau tersesat. Saya pakai premisnya saudara Jul. Lalu surah 42:52 dikatakan sebelumnya kamu tidak mengenal iman. Surah 42 ayat 52. Paulus dengan jelas menyatakan, aku orang Ibrani, aku memegang Taurat dengan gigih, tak bercacat. Apakah Paulus punya mujizat? Oh, punya. Banyak mujizat yang dilakukan Paulus. Terkena ular, bisanya tidak bereaksi terhadap dia. Tetapi Muhammad, kita tahu sendiri, mati karena racun. Dia tidak pernah terkena sihir. Muhammad terkena sihir. Malah tukang sihir dibentak sama dia menjadi buta. Itu tercatat di dalam kisah para rasul. Kurang apa lagi mujizat yang Rasul Paulus lakukan? Jadi klaim-klaim teman muslim ya kan, belajar. Saya cuma minta satu, belajar apa? Belajar dengan orang yang benar. Ketika Anda belajar dengan orang yang benar, Anda tidak mungkin istilahnya mencemooh iman orang lain. Karena apa? Karena Anda mengetahui dengan pasti hadis dan Quran. Quran jelas menyatakan Muhammad tidak punya mujizat. Tetapi kenapa di hadis bisa dikatakan dia punya mujizat? Bahkan saya ada hadis, pegang hadis bahwa dia Muhammad meludah ke dalam minuman dan orang minum minuman itu, air yang telah diludahi. Bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Quran. Paulus tidak pernah dikatakan dia tersesat. Tidak ada satu rasul pun yang mengatakan Paulus itu sesat. Tetapi Quran Anda mengatakan Muhammad itu tersesat atau bingung tanda kutip menurut saudara Jul. Paulus ketika mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Dia tidak takut akan kematian. Muhammad ketika sakit, dia memohon ampun. Dia memohon untuk disembuhkan, tetapi tidak terkabul, tidak dikabulkan. Banyak ayat-ayat di dalam Quran yang tidak mengabulkan doa-doa Muhammad. Jadi, janganlah Anda memframing Paulus. Anda pelajari dulu dengan benar. Barulah Anda mengerti siapakah Rasul yang sebenarnya. Saya rasa itu cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Duran. 5 menit closing statement sudah dilakukan.
Sekarang giliran pihak Muslim, Gurunda Zuma akan melakukan closing statement. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadhol. Baik, jadi kita umat Islam itu mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum mendapatkan wahyu senantiasa bertahanus. Ya, tahanus ini adalah mengikuti ajaran Hanifiyah, yaitu milah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim juga itu sebelum mendapatkan petunjuk, beliau juga selalu bertahanus. Jadi tidak datang kemudian dia berguru kepada siapapun. Abraham demikian adanya. Berbeda dengan Paulus, memang dia ahli kitab. Nah, lalu kemudian tahannuts ini artinya menjauhi dosa, dan itu adalah perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu yang perlu dipahamkan kepada saudara-saudara non-Muslim agar bisa menyadari bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok manusia yang tidak pernah kemudian menjerumuskan dirinya di dalam perbuatan dosa. Nah, kalau kemudian dikatakan Paulus ini Taurat bagi dia tak bercacat, ini sudah muncul kedustaan. Dan sifat sudah dusta. Dan kalau pendusta jangan pernah dipercaya. Bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan dia tidak pernah bercacat tentang hukum Taurat, sementara dia kerjaannya sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Jadi Yesus itu tidak pernah menyebut Paulus. Tidak pernah, makanya tadi saudara Duran itu tidak mampu untuk menunjukkan itu. Larinya ke kitab-kitab yang Yahudi punya. Karena kenapa? Yesus hanya menubuatkan tentang datangnya sosok yang kemudian membawa pengikutnya kepada jalan kesesatan. Apa kesesatan itu? Kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Satu-satunya kemudian orang yang mengaku sebagai Bapa dalam Yesus Kristus itu adalah Paulus. Sementara di dalam Matius, jangan pernah kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini dengan sebutan Bapa, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Tetapi kemudian Paulus mengaku Bapa dalam Yesus Kristus dalam memberitakan Injil. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, kalau dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu seperti ini dan seterusnya. Coba kita lihat bagaimana sosok saudara Duren membawa sebuah hadits. Sangat-sangat minim sekali. Ya, dia katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu kencing menghadap kiblat. Ternyata dibantah oleh Abu Daud di dalam kitab yang sama bahwa terkecuali ya kalau misalnya ada penghalang itu boleh menghadap kiblat, dan itu kalau tidak bisa kemudian menghadap ke arah yang lain. Nah, itu di dalam pengajaran fikih itu begitu, tapi saudara kita tidak pernah belajar fikih. Nah, terkait dengan rasul siapa yang kemudian menjadi penyesat, nggak usah terlalu masuk ke dalam literasi kitab. Kita lihat aja buahnya. Bagaimana semua nabi yang dikenalkan oleh umat Islam, yang ditahu oleh teman-teman Kristen berdasarkan kitabnya Bani Israel. Adakah nabi yang mengajarkan menyembah sosok Tuhan yang pernah dilahirkan oleh manusia? Adakah nabi yang pernah mengajarkan Tuhan pernah mati 3 hari kemudian bangkit? Adakah nabi atau rasul yang pernah mengajarkan manusia mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah kutukan dan harus ditebus dengan darah Tuhan yang nyusul menjadi manusia, kemudian untuk menghapus semua itu agar manusia terbebas dari kutukan tersebut? Dari buahnya kamu melihat dia mengajarkan hal yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 ya, nomor 20 saya lupa ayatnya. Yesus mengajarkan bahwa ketika dia datang penolong lain ini, dia akan mengajarkan dan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ajarkan, yang pernah aku sampaikan kepada kalian. Ya, Yohanes 14 nomor 26. Itu jelas itu. Jadi sosok penolong lain ketika datang mengajarkan ajaran Yesus kembali. Ya Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan itu. Bagaimana dengan Paulus? Jika kau berkata dengan mulutmu, dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu diimani sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Mengganti posisi Tuhan yang datang mengajarkan firman kepada Yesus dengan mengajak manusia menyembah kepada Yesus yang dilahirkan oleh manusia itu. Makanya tadi saudara kita kelimpungan ketika dikatakan keturunan. Keturunan siapa? Keturunan manusia.
Maria manusia, melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Apakah Tuhan pernah dilahirkan oleh manusia? Kebingungan demi kebingungan akan ditutupi dengan sesuatu yang sifatnya tidak berasal dari pengajaran para nabi. Demikian. Lihat dari buahnya. Oke, terima kasih Gurunda Zuma. Lihat dari buahnya. Terima kasih, acara diskusi kita kali ini sudah selesai dari awal dan berjalan dengan lancar walaupun sedikit ada gangguan masalah timer tadi. Saya kembalikan lagi kepada Akhi Slayer untuk mengambil alih acara diskusi ini. Tafadhol Akhi Slayer. Ya, barakallah, ikhwan fisabilillah, terutama Gurunda dan juga Fake Duran yang sudah menyajikan dialog yang santun. Ini loh yang mesti dicontoh. Tuh seperti ini. Walaupun masih ada walaupun masih ada percikan-percikan sedikit, itu aku rasa masih bisa ditolerir lah ya. Terutama Duran juga mau belajar ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang kurang akrab, maka menggunakan kata sandingan, karena ini Islam lagi, ini Indonesia gitu, saling menyanjung satu sama lain gitu, walaupun dialog panas itu mesti ada. Itulah. Terima kasih sudah menyajikan sesuatu yang insya Allah manfaat bagi umat, ikhwan fisabilillah, dan juga untuk Akhina Farhan dan juga untuk ikhwan yang tadi jadi timernya. Jazakumullah khairan sudah mau meluangkan waktu sehingga bisa berjalan lancar, dan juga untuk semua menara syiar yang menyiarkan dialog santun ini, semoga kita bisa lebih sering lagi melihat dialog santun seperti ini, baik di Zoom Muslim, terutama di Zoom kekristenan. Tolong satu orang itu ya, jangan dibikin mengganggu selalu gitu. Nah, itulah ikhwah yang bisa aku sampaikan. Semoga kita akan bertemu lagi di dialog berikutnya di malam yang sama, karena malam minggu malam yang panjang tentunya. Besok. Enggak, ini masih ada lagi. Oh iya, sama ini sebelum ditutup, Gurunda ada tadi kan Duran sudah dapat edukasi dari Gurunda. Sekarang besok itu udah ada yang mau booking Gurunda lagi nih. Itu namanya Airben menantang dengan topik yang kayak Rudy Yohanes ya. Gurunda bertanya, Airben menjawab. Nah, itu Gurunda. Jadi ini dari tantangan Airben sendiri, dia minta ditantang, ditanya terus oleh Gurunda Zuma. Itu lalu kemudian Airben mintanya di Zoom-nya kekristenan. Bagaimana Gurunda? Ya, gimana, Dek? Iya, ini ada tantangan dari Airben setelah setelah Duran kan dapat penginjilan dari Gurunda nih. So, insya Allah jadi makin pinter dia soal Islam dan juga soal kerasulan. Berikutnya yang minta diajari oleh Gurunda ini namanya Airben. Sama-sama kami belajar tadi. Nah, alhamdulillah. Saya pun belajar dari itu loh. Iya. Nah, terus berikutnya Gurunda ini Airben dengan dia mengundang Gurunda untuk dialog. Topiknya Gurunda Zuma bertanya, Airben menjawab. Nah, itu Gurunda. Besok malam di jam yang sama. Ya, satu arah, Bang Zuma. Ya, nanti besok jawabannya ya, karena saya ada jadwal kegiatan yayasan. Oh ya, gitu. Nah, tapi ya, sama ini juga Gurunda yang jadi pertimbangan. Dari Airben sendiri mintanya itu di kandangnya Airben. Nah, itu di Zoom kekristenan berarti. Nah, itu mungkin jadi bahan pertimbangan Gurunda yang besok jawabannya gitu mungkin ya. Iya. Nanti saya tanya teman-teman yayasan dulu. Oke, siap kalau begitu. Baik. Nah, itu jadi Airben ya, kalau mendengarkan dan juga kawannya Airben yang dekat, mohon diinfokan besok kabarnya dari Gurunda kami. Gitu, karena ada beliau orang yang sangat penting dalam instrumen Islam, jadi di dunia nyata juga banyak kegiatannya. Oke deh ikhwah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa ini di Zoom MMCI, support terus Zoom MMCI dengan cara like, subscribe, dan program-program yayasannya itu didukung, karena semua FIC juga dong. Amal jariah yang diberikan kepada ikhwah, kepada siapa? Kepada Yayasan Yayasan MMCI ini menjadi sesuatu yang berguna untuk generasi muslim di masa depan. Tafadhol, silakan dicek deskripsi di channel-channel yang ikhwah cintai, terutama di channel Gurunda Zuma, di Triun Slayer Comment Center, dan juga satu lagi Unirifamo TV. Nah, di situ ada rekeningnya MMCI. Tafadhol ikhwan fisabilillah.
Nah, terus kemudian FIC lagi diskor sebulan karena kemarin dialognya kacang coklat kacau. Billahi taufik wal hidayah, Kores Kristus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Kang Kaisar terutama, saya terima kasih atas apa yang disajikan hari ini. Ya semoga ke depan seperti yang saya lihat hari ada perubahan-perubahan insya Allah. Oh, kenapa koreng donasi kebencian banget sama gue? Iya, terus lu dimarahin mulu kalau nggak sama Kreston. Bang Zuma, Bang Budak Angon, Pak Amir, saya pamit ya. Terima kasih atas makasih Bang. Sok kita bisa. Makasih. Lu lanjut bicara sama gue nggak yang tadi yang nge-kick gue? Tuh lihat tuh. Terbencang ya. Enggak. Siap, makasih yang barusan pamit. Terima kasih banyak. Silakan, mungkin kami juga akan mengevaluasi apa yang barusan Pak terjadi. Kesar dong, sekali-sekali turun diskusi. Pak Kesar biar tahu. Kemarin aku di SDN. Jangan terkalah semua, murtad semua kalian. Pak Kesar, kapan-kapan kita itu dong sama aku dong, Pak Kesar. Kita ngopi darat aja, kopi darat lah. Ngapain? Ya udah kita ngopi darat tapi sambil diskusi ya. Iya, diskusi keluarga aja ya. Ya boleh. Asik. Tidak sumbangan Bang Kaisar. Maksudnya tidak di-live-kan gitu. Oh silakan. Oh iya teman-teman, mungkin izin memberikan semacam pemberitaan. Ini juga Kang Kaisar ada di sini. Jadi insya Allah kami untuk meng-cooling down-kan apa yang terjadi beberapa hari ke belakang ini, diskusi kita sama-sama akui ada rasa panas lah ya. Mungkin yang udah nggak ada Pak Budak. Enggak, ini saya penjelasan. Biar kami menjelaskan kepada teman-teman dari keislaman khususnya. Jadi untuk sementara kami ingin menenangkan dulu. Jadi kami mungkin 2 minggu atau sebulan ini kami libur untuk mengadakan diskusi yang istinya kami sutradai lah atau kami gitu Kang Kaisar ya. Jadi insya Allah yuk kita sama-sama seperti yang hari kita laksanakan ternyata ada nilai-nilai yang bisa diangkat dan untuk ke depan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan di antara moderator atau masa timer segala macam insya Allah akan jadi rujukan kita demi kemaslahatan. Sekali lagi ini demi kebaikan semua pihak. Saya minta ke teman-teman dari keislaman khususnya dan juga mungkin dari Kristen yang mempertanyakan ada sesuatu yang harus kita perbaiki lebih dalam lagi. Ya, kami bukanlah ajang untuk berantem, ajang untuk memperlihatkan kehebatan dengan cara seperti premanisme, bukan. Tapi justru di sini insya Allah kita akan menemukan cara-cara yang lebih baik lagi. Demikian. Itu udah baik. Hari ini udah baik, Pak. Tolong ini udah kesimpulan Kang. Jadi tolong dihargai juga untuk 2 minggu ke depan. Iya Pak. Ya. Sekarang kan gini Pak Angon. Pak Angon kan memutuskan tanpa memberikan tuh saya punya sikap. Betul? Betul enggak? Maksudnya Kang, maaf maksudnya? Ya, Pak Angon memutuskan itu tanpa menanyakan sikap saya bagaimana Pak Kaisar. Hanya menerima aja sikapnya Pak Angon ke saya. Tanpa mempertimbangkan sikap saya atas putusan yang Pak Angon putuskan. Kan itu. Jadi benar nggak saya ngomong? Keberatan Anda dengan apa yang kami sampaikan? Atau gimana nih? Loh, lah justru itu Pak Angon maksud saya kan Pak Angon memutuskan tanpa mempertimbangkan atau mempertanyakan sikap saya atas keputusan Pak Angon kan? Betul kan? Saya betul, pikir kan, itu untuk kebaikan loh Kang. Nah ya itu terserah dia, kalau akan tidak keberatan ya silakan gitu. Kalau ini kami menutup diri, menutup pintu demi kebaikan semua gitu. Karena saya lihat ada sesuatu yang tidak baik yang saya lihat dan teman-teman lihat itu sudah termasuk. Gini loh, ya sesepuh kami. Katanya Slayer kita di apa tadi sebulan apa tadi? Diskor sebulan. Diskor katanya. Bukan diskor kan dibekukan. Itu dia bilang tadi skor marahin Pak, emang bilang rusuh itu. Kalau skor kan iya, gue bilang diskors, udah terima aja. Nah, itu udah kita minus donasi itu Pak. Santai kita mah santai Pak. Bukan donasi, indomisasi. Ini salah lagi Ferguson. Indomisasi kok donasi. Indomisasi, sebut dong. Indomisasi Penatua Triumph Slayer. Indomisasi. Ya Bu.
terbukti kan Pak Kesar, tidak bisa dulu Pak Kesar. Inilah Pak Buda Angon bilang, kenapa harus kita berdiam diri dulu lah. Ya karena narasinya si Koreng. Udah diam Ferguson, kamu yang jadi biangnya sebenarnya. Jadi nggak Pak Kesar harus tahu ini apa? Ini kita Pak Kesar, saya rasa Pak Kesar paham ya. Tengok Ferguson, tengok yang lain. Bu Ripa, aku kan ngomongnya sama Pak Angon yang memutuskan ya itu dari Pak Angon sendiri tanpa mempertanyakan itu kita umat Islam belum bisa untuk aku kan ngomongnya menjalin hubungan dengan kalian dulu karena maaf. Ya aku paham, aku ngerti. Aku kan tadi udah ngomong Pak Angon. Yang saya sampaikan itu ini keputusan kami dengan mempertanyakan bagaimana keputusan Pak Angon itu kami bikin suatu keputusan